Cerita dimulai dengan seorang pria tua, yang menulis dengan pena mengidentifikasi dirinya sebagai Chartia von de Kremsley, Kanselir Agung Kekaisaran Anox. Chartia menggambarkan dirinya sebagai pelayan setia yang lebih memilih kesenangan melayani tuannya daripada kemuliaan memerintah sebagai Raja Vampir. Sebuah buku ajaib muncul terbuka melayang di atas lingkaran sihir yang rumit, dan Chartia mengumumkan bahwa dia berani meninggalkan catatan ini. Untuk mendokumentasikan pencapaian tanpa batas dari tuannya, catatan dimulai dengan menggambarkan sebuah peristiwa besar suatu hari di tengah kilatan petir ungu yang memenuhi langit. Seorang pria, tiba-tiba muncul entah dari mana dari dunia lain. Pria ini muncul disertai dengan pemandangan bencana yang melibatkan seekor naga raksasa. Mulai menyerbu benua Arx. Setelah invasi ini, kerumunan besar muncul bersorak. Dengan antusias untuk kehidupan Kaisar Kekaisaran Great Arx merayakan kemenangan yang mulia, Kanselir Kremsley mendekati tuannya. Kaisar mengucapkan selamat kepadanya, dan memberitahunya dengan kebahagiaan luar biasa, bahwa dengan kemenangan ini semua dimensi berada di bawah kakinya. Tetapi Kaisar mengulang dengan lesu bahwa semua dimensi Kaisar terus membelakangi kanselirnya, sambil mengungkapkan pikirannya menjelaskan bahwa pada akhirnya, tidak ada yang tahu apa-apa tentang tanah kelahirannya. Kremsley memandangnya dengan prihatin bertanya-tanya apa yang salah dengannya. Kremsley kembali menceritakan kisah itu menjelaskan bahwa pria ini adalah tuannya dan sejak hari dia muncul. Hanya butuh 50 tahun baginya, untuk menaklukkan benua luas. Kremsley melanjutkan menggambarkan kemampuan luar biasa. Tuannya dia adalah makhluk yang bisa mengendalikan jutaan mayat hanya dengan pikiran, dan keahliannya dalam ilmu pedang memiliki kemampuan untuk membelah gunung dan membelah lautan. Tuan ini dikenal dengan gelar Kaisar Kekaisaran Anox. Dan dia adalah bencana yang tak terklasifikasikan yang turun dari dunia lain. Dia abadi dan Raja Kematian yang menguasai yang hidup. Kremsley menegaskan bahwa dari semua nama yang digunakan untuk menggambarkannya, tidak ada yang lebih tepat daripada miliknya sendiri. Tak terhitung makhluk berlutut di hadapan kekuatannya yang luar biasa. Dan orang bodoh yang menantangnya diubah menjadi mayat hidup dan dipaksa untuk menyatakan kesetiaan abadi kepada tuannya. Tidak ada yang bisa menandingi yang mulia. Dia mengalahkan naga yang menakutkan benua Raja Iblis dan 7 Adipati Agung dunia Iblis, Iblis Surgawi dan Kepala Aliansi Dunia Seni Bela Diri. Dan bahkan Raja Roh yang menjaga pohon dunia, dan tentu saja semua dimensi yang terhubung ke benua Anox jatuh di kakinya. Tapi Kremsley bertanya-tanya, bagaimana makhluk sederhana seperti dirinya bisa memahami kehendak tuannya, karena yang sebenarnya dia inginkan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Yang dia inginkan, hanyalah kembali ke tanah kelahirannya bumi, setelah gagal menemukan jalan pulang, meskipun telah mengembara melalui semua dimensi. Kaisar memanggil semua dewa perang di bawah perintahnya, dan dari tahtanya dia berbicara kepada pengikutnya meminta mereka untuk mendengarkannya. Mengumumkan bahwa dia lelah, dan sekarang ingin memasuki tidur yang dalam. Pengikutnya terkejut, dan salah satu dari mereka bertanya apa arti keputusan ini. Sementara yang lain, yang tampak seperti Lich Kerangka menegaskan bahwa sebagai pelayannya, mereka akan terus mencari cara agar dia bisa kembali. Tetapi Kaisar menjawab mempertanyakan arti kembali. Sekarang menjelaskan bahwa hampir 300 tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan tanah kelahirannya. Dia menambahkan bahwa keluarga dan teman-temannya, yang sangat dirindukannya, pasti telah menua sakit, dan semua telah meninggal. Kaisar menyimpulkan bahwa semuanya sudah terlambat. Sementara pengikutnya memandangnya dengan sedih. Sesuai itu dia mengeluarkan perintah baru mengumumkan bahwa mulai sekarang, semua harus fokus hanya pada mencari cara agar dia bisa memasuki istirahat abadi. Para pengikut berteriak putus asa menolak keputusan yang mulia. Kremsler menceritakan bahwa suara tangisan di istana kekaisaran tidak berhenti hari itu, tetapi perintah kaisar tidak bisa ditentang. Akhirnya para licen senior di istana menciptakan lingkaran sihir penguraian yang dirancang untuk menelan segalanya. Kaisar memandang lingkaran sihir itu, berkomentar bahwa dia kira dia akhirnya bisa melihat semuanya. Sekarang dengan kata-kata itu hanya tuannya yang berjalan sendirian menuju lingkaran sihir. Kremsley mengikutinya sambil memanggilnya, dan saat itu Kremsley muncul di adegan berlari, dan terburu-buru memanggil tuannya dengan keras. Dan terus berlari mengejarnya menuju lingkaran sihir, mengumumkan bahwa dia akan melayani tuannya bahkan dalam kematian. Ketika kaki Kaisar melangkah ke lingkaran sihir yang bersinar, tampaknya semuanya telah berakhir, atau begitu pikir Kremsley. Tiba-tiba cahaya terang menyala, dan suara terdengar bertanya, mengapa lampu dimatikan? Seorang pria Kaisar dalam tubuh baru bernama Kang Jun muncul sambil menggendong bayi perempuan dan menegur Kremsley yang berteriak saat terbangun di lingkungan yang asing karena kekikirannya. Memerintahnya untuk menyalakan lampu saat di rumah Kremsley yang mengenakan pakaian olahraga modern dan memegang kepalanya menjawab dengan segala hormat. Di malam tergelap lilin bersinar, lebih terang dari matahari. Kang Jun memandangnya dengan jijik bertanya-tanya, bagaimana berani bajingan itu menjawabnya. Dan menasihatinya bahwa jika harus memulai pidato dengan segala hormat lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Kremsley membersihkan tenggorokannya dengan malu. Lalu Kremsley bertanya pada tuannya mengapa belum tidur pada jam yang sudah larut. Kang Jun di ruangan penuh mainan anak-anak menjawab, bertanya-tanya, apakah Kremsley bercanda, dan menjelaskan bahwa dia tidak bisa tidur, karena bayinya tidak tidur. Kremsley membungkuk dalam-dalam menawarkan permintaan maaf terdalamnya. Jadi Kang Jun menyuruhnya jangan berteriak, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan jika membuat bayi menangis. Dan memang, bayi itu mulai gelisah lalu menangis keras. Kang Jun dengan marah berkata pada Kremsley bahwa dialah yang membangunkannya, jadi harus mengurusnya. Kremsley menyarankan memulai seperti biasa dengan segala hormat bahwa mungkin dia ingin makan. Yang dijawab Kang Jun bahwa dia baru saja memberinya makanan bayi. Lalu Kremsley menyarankan dengan awalan yang sama bahwa mungkin popoknya harus diperiksa. Yang dijawab Kang Jun bahwa dia benar-benar bersih. Akhirnya Kremsley mengakui setelah mengulang dengan segala hormat bahwa dengan pengetahuan rendah dirinya dia tidak mengerti mengapa dia menangis.
Jadi Kang Jun memanggilnya tidak berguna seperti biasa. Adegan kembali ke Kremsley yang sedang menulis di catatannya, dan saat dia menulis datang panggilan mendesak yang membuatnya terkejut. Suara Kang Jun mengumumkan kedatangan camilan larut malam dan bahwa adiknya memesannya untuk mereka. Mata Kremsley bersinar penuh semangat mendengar kata camilan. Dan Kang Jun menjelaskan bahwa itu ayam. Jadi Kremsley bergegas keluar ruangan sambil berteriak ayam dan meninggalkan bukunya yang terbuka. Narasi berlanjut dari buku, di mana Kremsley menjelaskan bahwa karena kegagalan lingkaran sihir tuannya, akhirnya kembali ke tanah air yang sangat dirindukannya. Dan dia menulis bahwa di tempat ini ada sosok yang tidak pernah dibayangkan oleh tuannya, terutama karena dia belum pernah menikah dan belum pernah memiliki kekasih sebelumnya. Dan adegan menunjukkan ikat rambut merah merujuk pada Yang Mulia Putri di masa kini. Ketiganya Kang Jun, Kremsley, dan bayi Saul duduk untuk makan ayam. Kremsley berkomentar bahwa ayam selalu lezat. Menyapa seorang wanita bernama Subin. Subin, adik Kang Jun, muncul dan meminta kakek Kremsley untuk makan banyak. Subin menawarkan untuk menggendong Saul dan memberinya makan agar dia juga bisa makan dengan nyaman. Lalu dia bertanya, apakah dia tinggal di rumah lagi hari ini, menunjuk bahwa dia pasti masih bingung. Kang Jun sambil makan menjawab bahwa sebenarnya dia cukup nyaman karena di rumah dan menegaskan bahwa dia tidak benar-benar bingung. Subin memandangnya dengan khawatir dan mengatakan bahwa dia memang bingung, terutama setelah melewati hal seperti ini. Kang Jun mencoba menegaskan bahwa dia benar-benar baik-baik saja. Tapi Subin memotongnya mengatakan bahwa dia tidak boleh pura-pura baik, dan bahwa dia hanya bersyukur dia kembali hidup. Subin mengingatkannya bahwa dia menghilang saat insiden gerbang pertama. Bertanya-tanya berapa tahun yang telah berlalu dan menambahkan bahwa dia terperangkap di dalam gerbang selama bertahun-tahun. Dan baru saja kembali ke rumah. Jadi aneh jika dia langsung sembuh. Kang Jun membetulkannya untuk ke-1000 kalinya. Sambil menggendong Saul, bahwa dia tidak terperangkap di gerbang, tapi tiba-tiba dipanggil ke tempat bernama benua Anox. Subin menjawab dengan sarkastik. Bertanya-tanya, apakah dia akan mulai bicara lagi tentang menjadi kaisar yang sangat kuat di benua itu. Kang Jun mengonfirmasi menjelaskan bahwa itu memang kenyataannya. Deskripsi Li Kang Jun muncul Kaisar Anox penyintas gerbang pengangguran. Subin melanjutkan sarkasmenya. Lalu menunjuk Kremsley dan bertanya tentang identitas pria tua ini. Kremsley menjawab dengan memperkenalkan dirinya pada Subin. Kang Jun menjelaskan bahwa Kremsley adalah asisten dekatnya. Dan penyintas gerbang lain yang menganggur dan menambahkan bahwa dia dulu membantunya dengan tugas dan membahas urusan negara bersamanya. Yang Kremsley tambahkan bahwa sebagai pelayan setia dia bertanggung jawab atas sebagian besar urusan administrasi Li. Subin, adik Kang Jun, seorang pekerja pabrik, menjawab dengan pengertian. Yang jelas Subin melanjutkan dengan desahan menunjuk bahwa sebagian besar penyintas gerbang mengalami gangguan mental atau kehilangan kemampuan bicara akibat stres pasca trauma, dan dia mengungkapkan kelegaan bahwa Kang Jun dan kakek Kremsley tampaknya hanya menderita delusi ringan. Kang Jun tampak kesal dan berkata padanya bahwa meskipun dia satu-satunya adiknya, tidak sopan memanggilnya gila. Subin meyakinkannya bahwa itu tidak apa-apa, dan menepuknya bahwa dia kembali setelah 3 tahun. Dan wajar baginya mengalami kesulitan beradaptasi. Subin terus menyemangatinya, dengan mengatakan bahwa dia punya jiwa dan masih muda jadi tidak perlu khawatir. Dan fokus saja pada pengobatannya. Lalu dia memperbaiki kata-katanya menjadi penyesuaian dan menegaskan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk mengatur semuanya sampai saat itu. Sementara Kang Jun tetap diam. Lalu, dia berbalik ke pria tua itu dan mengatakan kepada Kremsley bahwa dia bisa tinggal bersama mereka selama dia mau. Sampai dia bisa bertemu keluarganya. Kremsley mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam kepada Subin. Mama Kang Jun menatap Sol dengan penuh tanya. Dan sementara itu bayi Li Sol, putri Kang Jun yang masih bayi dan pengangguran, mengeluarkan suara. Saul muncul sambil memegang celemek yang belum diikat sehingga Kang Jun bergumam bahwa dia akan mengikatnya dan sambil memegang tali celemek. Dia menyebutkan bahwa dulu dia sendiri yang menganyam simpul yang digunakan untuk menggantung para pelaku pengkhianatan berat. Saul menatapnya polos mencoba mengulangi kata-katanya. Dengan susah payah Kang Jun mengonfirmasi dengan serius dan memintanya untuk memperhatikan dengan seksama. Dan sambil memegang leher ayam dan mendemonstrasikan dengan tali celemek, dia menjelaskan bahwa jika simpul dianyam rapat seperti ini, lehernya langsung patah, dan sebelum dia selesai Subin yang tiba-tiba muncul berteriak memanggil namanya. Dia berdiri terkejut, dan bertanya, apa yang dia katakan pada bayi. Kang Jun menjawab tenang bahwa dia hanya memberikan pendidikan. Ayah Subin dengan marah memerintahnya untuk berhenti dan mengelap wajah Sol, dan melarangnya mulai sekarang menceritakan cerita menakutkan pada bayi. Kang Jun bergumam bahwa ini sangat sulit. Kang Jun dengan lembut mengelap wajah Sol. Subin berkomentar bahwa Sol tampaknya suka sentuhan ayahnya. Kang Jun memegang bayi yang mulai mengantuk, dan mengumumkan bahwa dia akan menaruhnya di kamar dia dengan lembut, meletakkannya di tempat tidur dan memikirkan putrinya yang lahir saat dia pergi. Kang Jun mengingat adegan sebelumnya di mana Subin memegang bayi dan memberitahunya bahwa namanya Li Sol, dan bahwa ibunya meninggal saat melahirkan saat dia hilang, dan dia bertanya, apakah dia ingat sesuatu. Kang Jun menjawab bahwa itu 300 tahun yang lalu. Subin mulai mengulangi 300 tapi dia berhenti, dan berkata dia mengerti, lalu mengingatkannya bahwa dia masih putrinya, dan memintanya untuk memperlakukannya dengan baik kembali ke masa kini. Kang Jun duduk di samping Sol yang tertidur, dan berpikir sambil menyilangkan tangan bahwa keadaannya tidak terlalu buruk. Kang Jun mengingat kenangan lain dari dunianya sebelumnya di sebuah ladang saat matahari terbenam, di mana Kremsley bertanya apa yang ingin dia lakukan jika bisa kembali ke tanah airnya. Kang Jun mengulangi pertanyaan itu setelah berpikir lama. Sang kaisar menjawab bahwa dia ingin menikmati kehidupan sehari-hari yang tenang dan biasa, di mana tidak ada yang menyadari keberadaannya, tapi hampir tidak ada di masa kini. Kang Jun menutupi putrinya Sul dengan selimut dan menyelesaikan pikirannya bahwa membesarkan anak dan terus hidup juga akan menjadi salah satu cara hidup yang biasa itu.
Kang Jun bangkit dan matanya tertuju pada beberapa kertas di meja dekatnya. Dia mengambil kertas-kertas itu dan menemukan kumpulan tagihan dan pemberitahuan pembayaran termasuk pemberitahuan keterlambatan. Pada sore hari berikutnya, Kang Jun muncul mengenakan kemeja berbeda dan memegang sendok mengumumkan dengan serius bahwa sepertinya mereka menghadapi masalah. Kang Jun terlihat memberi makan Sol dengan sendok sementara Kremsli berdiri di latar belakang. Kremsli mendengar Kang Jun mengumumkan ada masalah. Sehingga Kremsli bertanya, dengan khawatir tentang sifat masalah itu. Kang Jun mengonfirmasi masalah tersebut, lalu bertanya pada Saul, apakah makanannya enak? Yang dijawab bayi dengan afirmatif. Kremsli berpikir dalam hati dengan terkejut bertanya-tanya, apakah sang guru besar mutlak sendiri baru saja mengucapkan kata masalah. Kang Jun meminta Kremsli membaca dokumen-dokumen itu dengan lantang. Kremsli memegang kertas-kertas itu dan mulai membaca pemberitahuan penagihan hutang untuk tagihan telepon yang belum dibayar. Kang Jun meminta selanjutnya, jadi Kremsli melanjutkan membaca pemberitahuan pemutusan air karena keterlambatan pembayaran. Kang Jun meminta selanjutnya lagi. Kremsli melanjutkan membaca pemberitahuan penghentian pasokan listrik. Lalu peringatan pemutusan gas karena saldo tertunggak. Kang Jun menghentikannya berkata itu sudah cukup sambil terus memberi makan Saul. Kremsli meminta maaf kepada Kang Jun karena mengatakan ini jika semua dokumen ini menuntut pembayaran terlambat. Kang Jun mengonfirmasi bahwa Kremsli benar. Dan menambahkan bahwa saudara perempuannya tidak menyebutkannya, tapi sepertinya situasi keuangan benar-benar berantakan. Cromwell yang tidak mengerti. Siapa yang berani menuntut pembayaran dari anggota keluarga kerajaan, menyarankan mereka bisa sementara menaikkan tarif pajak dan memberlakukan pajak progresif pada bangsawan dan tuan daerah. Kang Jun menahan tawa lalu tertawa terbahak-bahak mendengar ide pajak progresif sambil memegangi kepalanya yang membuat Kremsli ketakutan. Yang bertanya-tanya apa yang salah dengan tuannya. Kang Jun memberitahunya dengan senyum nakal bahwa dia benar-benar salah. Dan dia menjelaskan bahwa jika mereka membandingkan situasi mereka di bumi dengan kelas sosial di Anox, mereka hampir tidak lebih dari budak atau rakyat biasa. Kang Jun melanjutkan penjelasannya sambil menunjuk dengan jarinya bahwa mereka harus menanggung kerja keras dan pelayanan. Dan menerima sedikit uang dari kelas penguasa, hanya untuk bertahan hidup. Kremsli tampak sangat terkejut dan berpikir dalam hati bahwa meskipun dia memiliki garis keturunan murni vampir kerajaan dan pernah naik pangkat menjadi penguasa vampir serta memperoleh gelar Adipati Agung. Dengan melayani Yang Mulia, dengan banyak jasa di dunia ini, dia tidak lebih dari seorang budak. Kremsler terhuyung-huyung dan mencoba menenangkan diri. Berkata pada dirinya sendiri untuk tenang dan memutuskan bahwa pengikut sejati harus membuktikan kesetiaannya bahkan di masa krisis. Kremsli berlutut di hadapan Kang Jun mengumumkan bahwa dia akan membantunya mendirikan kerajaan baru agar dia bisa naik tahta lagi. Yang dijawab Kang Jun dengan acuh tak acuh bahwa dia boleh melakukan apapun yang dia mau. Kang Jun menghela napas dan memegang Saul. Menjelaskan bahwa mereka perlu menghasilkan uang di adegan berikutnya. Kang Jun mencoba memberi Saul makanan bayi sambil memintanya membuka mulut. Tapi Saul menolak. Soubin muncul mengamati mereka, dan berkata bahwa mereka membuat makanan bayi ini dengan biji wijen hitam khusus, tapi tampaknya Saul tidak terlalu menyukainya. Kang Jun teringat nasihat bahwa ketika anak menolak makan mereka tidak boleh dipaksa, tapi harus dibantu menemukan minat dalam proses makan. Dengan membingkainya, sebagai bentuk permainan, Kang Jun memutuskan bahwa mereka akan bermain sebuah permainan sehingga Saul dan Soubin menatapnya dengan tertarik. Kang Jun menjelaskan bahwa ini adalah kompetisi untuk melihat siapa yang bisa mengunyah dan menelan makanannya dengan lebih baik. Kang Jun mengangkat sendok dan matanya bersinar. Dan dia mengumumkan bahwa jika dia menang, dia boleh melakukan apapun yang dia mau hari ini. Lalu bertanya, apakah dia menerima tantangan itu? Mata Saul menyala penuh semangat dan dia berteriak setuju dengan tantangan itu. Soubin tersenyum dan menyemangatinya. Meminta Saul untuk makan dan mengalahkan ayahnya. Saul menatap dengan antusias sementara Kang Jun tersenyum nakal dan berpikir bahwa dia terlalu lambat. Kang Jun mengenang masa lalunya mengingat bahwa dia dilempar ke tengah-tengah segalanya di benua Anox. Dan dia berkata bahwa satu-satunya alasan dia bisa bangkit menjadi kekuatan mutlak adalah karena dia melakukan yang terbaik bahkan saat berburu seekor kelinci. Lalu dia mulai makan dengan ganas, sambil memberitahunya bahwa dengan kecepatan menyedihkan seperti itu dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Saul menunjukkan reaksi terkejut atas tantangan ayahnya dan matanya cepat dipenuhi air mata. Bayi itu pun menangis. Sehingga Soubin bergegas mendekatinya, dan memeluknya sambil bertanya dengan marah kepada Kang Jun, mengapa dia membuatnya menangis. Kang Jun membela diri dengan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud membuatnya menangis, tapi Soubin menjawab bahwa siapapun pasti mengira dia sengaja membuatnya menangis. Kang Jun melihat putrinya yang menangis dan berkata kepadanya, bahwa jika dia merasa ini tidak adil, dia harus menjadi lebih kuat. Soubin berdiri diam. Saul menangis semakin keras. Lalu Soubin menghela napas sambil mencoba menenangkannya. Sementara itu, Kremsli terlihat menulis di catatannya. Menulis bahwa Yang Mulia Kaisar menantang putri dalam duel makan pagi ini dan dia sudah berusaha sebaik mungkin melawan putri, yang bahkan belum berusia 3 tahun, dan merebut kemenangan. Kremsli melanjutkan menulis sambil menatap keluar jendela. Termasuk catatannya dengan mengatakan bahwa tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir tentang tindakan masa depannya nanti. Kang Jun muncul, memegang Saul dan bertanya kepada saudara perempuannya, Soubin, apakah dia boleh keluar hari ini? Soubin berhenti membersihkan dan bertanya terkejut mengapa tiba-tiba dia mau keluar. Soubin menyatakan kekhawatirannya dengan mengatakan bahwa ini hari liburnya, jadi dia bisa merawat Saul, tapi kalau dia keluar sendiri, itu mengkhawatirkan. Kremsli ikut campur sambil tertawa dan meyakinkan Soubin bahwa semuanya akan baik-baik saja dengan menjelaskan bahwa dia akan menemaninya. Soubin bertanya terkejut apakah dia juga akan ikut bersama mereka. Adegan bergeser ke Kang Jun dan Kremsli naik bus. Kang Jun mengingat percakapannya dengan Soubin tentang uang. Dalam ingatan dia teringat Soubin mengakui bahwa dia tidak punya sepeser pun dengan menjelaskan bahwa lingkungan tempat mereka tinggal berbahaya. Jadi sewa bulanan murah, tapi dia sekarang menggunakan uang jaminan. Kang Jun ingat bertanya berapa banyak yang dia butuhkan.
Tapi dia mengatakan agar dia tidak perlu khawatir dan akan mencari solusi serta dia harus fokus pada dirinya sendiri saja. Dan dia menambahkan dengan tawa tipis bahwa dia hanya berharap menang sekitar 1 miliar won dari tiket lotre yang dibelinya minggu ini. Sobin melanjutkan dalam ingatan bahwa jika dia menang, mereka bisa pindah ke tempat yang aman, dan dia akan bisa fokus pada Saul sampai dia menemukan pekerjaan yang layak. Sobin melihat Saul yang sedang tidur memeluk kakinya. Menambahkan bahwa Saul berada pada usia, di mana dia membutuhkan semua cinta dan perhatian yang bisa dia dapatkan kembali di bus. Kang Jun berpikir dalam hati bahwa ini adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Dia memberitahu Krimsley bahwa dia sedang memikirkannya dan menjelaskan kepadanya bahwa untuk aktivitas keuangannya berjalan lancar, dia akan membutuhkan nama dan identitas baru. Krimsley bertanya-tanya, apakah dia berbicara tentang namanya. Kang Jun mengonfirmasinya dan memberitahunya bahwa dia sudah memikirkan nama baru untuknya yang cocok dengan tempat ini. Krimsley menelan ludah dan berpikir dengan antusias bahwa Kaisar Agung akan memberinya nama baru. Kang Jun mengumumkan bahwa dia bukan lagi Chartia von de Krebsley, tapi Choi Dolsu. Jadi kutip 2 kali. Krimsley mengulangi nama itu dengan bingung dan berpikir dalam hati bahwa dia belum lama berada di dunia ini. Kang Jun memperhatikan ekspresinya dan bertanya, apakah dia tidak suka dengan nama barunya. Jadi Krimsley menggelengkan kepala menolak, maka Kang Jun bertanya tentang ekspresi di wajahnya. Kang Jun menjelaskan bahwa nama Dolsu telah diwariskan turun-temurun dan hanya diperuntukkan bagi pengikut paling setia dan bahwa Dol berarti batu dan Su berarti baja, yang melambangkan bahwa Krimsley memiliki kesetiaan sekuat batu, dan baja. Kang Jun menambahkan bahwa dia akan mengganti nama itu jika dia tidak menyukainya. Jadi Krimsley memotongnya dengan antusias, memberitahunya bahwa dia tidak berani sebagai pelayan yang rendah hati untuk menilai secara sewenang-wenang nilai sebuah nama yang diberikan kepadanya oleh kaisar sendiri. Kang Jun mengangguk mengekspresikan kebahagiaannya bahwa dia menyukai nama itu. Lalu dia berpikir dalam hati bahwa nama itu jauh lebih baik daripada Kim Gaedong yang merupakan nama pertama yang terlintas di pikirannya. Mereka tiba di sebuah stasiun bus di kota. Kang Jun memberitahu Dalsu bahwa mereka sudah sampai dan mereka harus turun. Dalsu. Krimsley melihat sekeliling dengan tanda tanya, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kemurahan hati tuannya. Tapi bertanya mereka sebenarnya akan pergi kemana. Kang Jun menjawab bahwa mereka menuju ke sebuah gerbang. Mata Dalsu bersinar dan dia berpikir dengan antusias bahwa gerbang itu pasti tempat yang penuh dengan segala macam monster. Lalu dia tertawa dan memberitahunya bahwa dia telah membuat keputusan yang bijaksana. Kang Jun bertanya kepada Dalsu Krimsley mengapa dia begitu bersemangat, dan yang terakhir menjawab secara filosofis bahwa seberapapun hebatnya sebuah pedang terkenal, meninggalkannya dalam sarung untuk waktu lama membuatnya tumpul dan berkarat. Dia menambahkan bahwa hanya memikirkan, akhirnya bergerak membuatnya bersemangat. Bertanya-tanya sudah berapa lama sejak terakhir kali dia berada di medan perang, di mana darah bercampur dengan teriakan dan hidup dan mati bergantung pada keseimbangan. Lalu Kang Jun menunjuk saat mereka berjalan, bahwa mungkin akan sedikit sulit. Kang Jun kemudian menjelaskan, bahwa mereka hanya akan pergi sebagai pembawa barang. Yang membingungkan, Dalsu yang terakhir mengonfirmasi bahwa berburu di dalam gerbang memerlukan kartu registrasi senilai 1000 du. Lalu Dalsu berlutut di jalan mengumumkan bahwa dia tidak bisa hanya menjadi pembawa barang dalam keadaan apapun, dan meminta tuannya mengizinkannya bekerja sendiri. Sampai situasi keuangan keluarga membaik, orang-orang berkumpul di sekitar mereka, bertanya-tanya tentang situasinya. Jadi Kang Jun meminta rekannya untuk berhenti membuat keributan. Karena semua orang sedang memperhatikan mereka, namun Dalsu menolak untuk bangun dan bersumpah bahwa meskipun pedang diletakkan di lehernya, dia tidak akan menerima bekerja sebagai pembawa barang. Lalu bayangan menutupi wajah Kang Jun, dan dia bertanya pelan, apakah dia benar-benar akan menolak untuk bangun. Lalu dia bertanya, dengan nada tajam, apakah dia ingin mati. Dalsu panik saat itu dan berpikir bahwa tuannya marah dan teringat bahwa mengabaikan peringatan mungkin membuatnya mengalami nasib yang sama dengan Cheonma iblis surgawi yang berakhir tragis. Jadi dia cepat-cepat bangun dan meminta maaf kepada tuannya. Memohon pengampunan. Kang Jun meletakkan tangannya di bahu rekannya dan memberitahunya bahwa dia tahu kata-katanya berasal dari kesetiaan. Kang Jun kemudian menenangkannya, menjelaskan bahwa dia telah mendengar bahwa upah harian untuk pembawa barang sekitar 300.000 satu, dan bahwa mereka hanya perlu bekerja beberapa hari untuk menutupi biaya registrasi dan tagihan, dan kemudian mereka tidak harus melanjutkan pekerjaan ini. Dan saat mereka berbicara, seorang pria aneh mendekati mereka. Pria ini mengenakan pakaian berburu dan membawa ransel. Dan dia bertanya, apakah mereka adalah pelamar untuk pekerjaan pembawa barang untuk gerbang derang hari itu? Adegan menunjukkan area sekitar pintu gerbang ungu yang bersinar, di mana penjaga dan orang yang lewat tersebar di sekitarnya. Dalsu mencatat dengan terkejut bahwa orang-orang melewatinya seolah tidak terjadi apa-apa. Meskipun terbuka, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kim Bonggu, pemburu peringkat C, dan memperkenalkan mereka kepada pemburu lainnya. Lalu seorang pemburu botak besar bernama Lee Byung Cheol menunjukkan rasa jijiknya bahwa pria tua dan anak kurus itu akan bekerja sebagai pembawa barang. Dan Dalsu menjawab bahwa meskipun usianya sudah lanjut, dia masih mampu melakukan pekerjaan itu dan mulai memperkenalkan dirinya. Sebelum Lee Byung Chul memotongnya dengan ejekan, Lee Byung Chul dengan kasar menjelaskan bahwa profesi pembawa barang sangat berat, sehingga bahkan pria kuat pun tidak tahan sambil meremehkan apa yang bisa dilakukan pria tua dan anak kurus itu di sana. Dalsu
Kemudian berbisik kepada gurunya, bertanya-tanya, apakah dia harus membunuh mereka. Tapi Kang Jun menolak ide itu dengan menjelaskan bahwa waktunya belum tiba. Lalu dia mengingatkan bahwa mereka hanya perlu bekerja sebagai pembawa barang selama beberapa hari untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan agar mendapatkan kartu ID sebagai awakener. Dalsu lalu menyadari niat gurunya. Dan berpikir dengan kekaguman bahwa dia hampir membuat kesalahan, jika bukan karena kebijaksanaannya lalu. Kang Jun melangkah maju dan bertanya siapa pemimpin kelompok itu. Kim Bong-gu menjawab bahwa dia adalah pemimpin skuad dan Kang Jun bertanya apakah keraguannya untuk mempekerjakan mereka. Karena penampilan mereka yang tidak dapat diandalkan yang diakui oleh Kim, lalu Lee Byung-chul ikut campur dengan menegaskan bahwa mereka kuat dan tidak akan menyebabkan masalah. Kim Bong-gu tetap ragu memikirkan apa yang harus dia lakukan dan mengingat keluarganya yang sedang di rumah sakit. Merenungkan kebutuhan besar akan uang minggu ini, dan akhirnya memutuskan untuk menerima kedua pria itu ke dalam tim, yakin bahwa dia tidak boleh melewatkan gerbang ini. Lee Byung-chul memandang Kim Bong-gu dengan terkejut bertanya-tanya. Apakah dia serius? Kim Bong-gu meyakinkannya dengan menjelaskan bahwa ini adalah gerbang peringkat D. Jadi tidak akan terjadi kecelakaan besar, dan dia pikir kedua orang itu bisa mengatasinya. Kim Bong-gu mengingatkan Lee Byung-chul tentang situasi keuangannya. Menjelaskan bahwa minggu ini dia harus membayar tagihan rumah sakit ibunya, biaya akademi saudaranya, dan biaya perjalanan lapangan. Lee Byung-chul dengan enggan setuju. Kim Bong-gu berterima kasih kepada Lee Byung-chul atas pengertiannya yang dibalas oleh yang terakhir, bahwa tidak perlu berterima kasih, menambahkan bahwa mereka juga membawa pemburu peringkat F. Lee Byung-chul menjelaskan alasannya bahwa pemburu peringkat F tidak akan berguna untuk kekuatan tempur mereka. Dan jika mereka membuatnya ikut membawa barang bersama para pembawa, masalah barang bawaan akan teratasi. Kang Jun memperhatikan interaksi ini. Dan berpikir dalam hati bahwa sepertinya ada orang lain. Saat itu Lee Byung-chul melihat pemburu peringkat F mendekat, jadi dia memanggil namanya bertanya-tanya apakah dia akan buru-buru. Dan menambahkan bahwa dia baru saja memintanya membawa secangkir kopi, dan menghela napas bahwa dia akhirnya tiba. Pemburu peringkat F berlari terengah-engah dan menawarkan kopi dengan permintaan maaf. Dan saat Lee Byung-chul mengambil kopi itu, Kang Jun mengamati adegan itu sambil bertanya-tanya dalam hati. Apakah pemburu peringkat rendah bisa diperlakukan seperti pelayan, dan berpikir bahwa bumi ini tidak lagi berbeda dari benua Arks di mana yang kuat memangsa yang lemah. Dan merasa entah kenapa ini sedikit pahit, Lee Byung-chul melemparkan tasnya ke tanah dan berteriak kepada yang lain, bertanya apa yang mereka lakukan, dan apakah mereka akan berangkat besok. Pemburu peringkat F mencoba protes, tapi Lee Byung-chul dengan kasar memotongnya, menyuruhnya tinggal untuk membantu para pembawa barang. Dan bertanya dengan nada sarkastik, apakah dia pikir pria tua dan anak kurus itu bisa membawa barang dengan benar. Dan Lee Byung-chul terus memarahinya. Mengingatkan bahwa dia sudah cukup baik membiarkannya bergabung dan menambahkan bahwa sejujurnya jika dia pergi ke depan dia hanya akan menjadi penghalang. Pemburu peringkat F menyerah dan berkata bahwa dia mengatsi. Lalu Li Yangchao berbalik kepada Kang Jun dan memanggilnya bodoh. Kang Jun mengulangi kata itu dalam pikirannya dengan terkejut. Li Yangchao meyakinkannya sambil menunjuk ke arahnya. Bahwa dia memang bermaksud padanya, dan memperingatkan bahwa dia tidak akan punya kemewahan untuk khawatir tentang nyawanya di sana, jadi dia tidak boleh berani menghalangi mereka. Dan dia menambahkan bahwa hal yang sama berlaku untuk pria tua itu. Dalsu marah bertanya-tanya, bagaimana berani bajingan sombong itu. Setelah itu Lee Byung-chul pergi. Jadi pemburu peringkat F mendekati barang bawaan dan mengumumkan bahwa dia akan membawa barang terberat, dan saat mengangkat tas besar di punggungnya. Dia menambahkan bahwa meskipun dia hanya peringkat F, dia tetap seorang awakener, dan mungkin tidak berguna dalam pertempuran, tapi dia bisa dengan mudah membawa beberapa tas. Dia menambahkan bahwa meskipun dia hanya peringkat F, dia tetap terbangun, dan mungkin tidak berguna dalam pertempuran, tapi dia bisa dengan mudah membawa beberapa tas. Kang Jun menatapnya dan setuju, dan ketika pemburu ragu sejenak dan bertanya apa yang salah, Kang Jun menjawab bahwa dia ingin memberinya sebuah nasihat. Pemburu itu bertanya dengan terkejut apa maksudnya, yang kemudian dijelaskan Kang Jun bahwa dia harus menghasilkan uang hari ini dengan segala cara dan dia tidak ingin ada masalah. Dan ketika pemburu bingung, Kang Jun menatapnya dengan tatapan tajam sambil berkata bahwa dia berpura-pura sangat naif dan lemah. Dan menasihatinya bahwa setidaknya hari ini dia harus terus berakting, sampai akhir. Tambah Kang Jun dengan dingin. Bahwa dia hanya perlu membantu mereka membawa barang bawaan dan pulang dengan tenang. Bertanya-tanya apakah itu sulit untuk dimengerti. Lalu dia berbalik ke Dalsu dan mengatakan bahwa mereka harus pergi. Dan Dalsu setuju, dan ketika mereka tiba di kantor pintu masuk, Dalsu bertanya, apakah ini semacam prosedur masuk? Pegawai di balik meja memanggil Kim Bong-gu, mengonfirmasi reservasi mereka untuk menggunakan gerbang dekat stasiun Guro Digital Complex dan menambahkan bahwa mereka bisa masuk sekarang. Tapi pegawai itu memperingatkan mereka bahwa meskipun ini hanya gerbang peringkat D, serangkaian kecelakaan fatal baru-baru ini terjadi di sini. Kim Bong-gu mengulang dengan khawatir frasa kecelakaan fatal yang kemudian dikonfirmasi pegawai itu dengan mengatakan bahwa kantor manajemen telah menetapkannya sebagai lokasi penyelidikan, dan menambahkan bahwa katanya tingkat kesulitannya tidak tinggi, tapi alasannya tidak diketahui. Jadi harap berhati-hati. Yang kemudian Kim Bong-gu mengucapkan terima kasih. Gerbang ungu bercahaya muncul di luar ketiga pemburu Kim Bong-gu. Lee Byung-chul dan pemburu peringkat F berlari dan masuk ke gerbang. Kang Jun mengatakan kepada Dalsu bahwa mereka juga harus pergi, yang kemudian dijawab setuju oleh Dalsu dan mereka masuk. Di belakang mereka segera, setelah mereka masuk, antar muka sistem muncul di depan Kang Jun dalam kekosongan hitam. Menampilkan pesan seperti memulai pendaftaran informasi pemain, menentukan kekuatan militer pemain, dan memuat pencapaian pemain dengan persentase kemajuan yang muncul. Kemudian dua pesan terakhir muncul, kemampuan fisik pemain ini melebihi standar sehingga pengukuran akurat tidak dapat dimuat. Dan pendaftaran informasi pemain selesai. Setelah itu, tim mendapati diri mereka di hutan gelap dan menyeramkan, dan Lee Byung-chul berkomentar bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang gerbang ini. Lee Byung-chul melanjutkan berbicara bertanya-tanya, apakah mereka diberitahu bahwa monster tipe undead akan muncul?
Kim Bong-gu mengonfirmasi itu dengan mengatakan bahwa mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya dengan cepat. Kang Jun berjalan di belakang mereka. Tiba-tiba sebuah jendela sistem biru besar muncul di depan Kang Jun sendirian. Jendela itu menampilkan nama pemain Lee Kang Jun kelas Necromancer level 1. Mencantumkan gelar dan statistiknya yang muncul sebagai tanda kurung buka tanda tanya tanda tanya. Tanda tanya, tanda kurung tutup dan menjelaskan bahwa level pemain terlalu rendah untuk memanggil pengikut apapun. Kang Jun bertanya-tanya dalam hati apa ini. Kang Jun terus menganalisis jendela itu dan berpikir dengan kesal bahwa menjadi level 1 benar-benar omong kosong. Menambahkan bahwa bahkan dia kesulitan mengukur kekuatannya, jadi siapa yang berani mengukurnya seperti ini? Dan dia juga bertanya-tanya tentang arti kekuatan ilahi. Namun Kang Jun menemukan topik gelar menarik, jadi dia mengasumsikan bahwa dia mendapat gelar Necromancer Absolut ketika sihir hitamnya mencapai lingkaran ke-9. Dan melihat gelar penyerbu dimensi, dia mengasumsikan bahwa dia mendapatkannya, karena tanpa sengaja, membuat beberapa dimensi dalam krisis. Saat mencari jalan kembali ke bumi, sedangkan untuk gelar pembunuh iblis dia berpikir bahwa dia mungkin telah membunuh lebih dari 1.000.000 iblis. Dan untuk gelar pembunuh naga, dia menebak bahwa dia mendapatkannya, karena membunuh naga itu saat itu lalu dia beralih ke gelar yang menjarah pohon dunia. Kang Jun berpikir bahwa itu luar biasa bahwa mereka sampai memberi gelar hanya karena mencuri pohon ilahi dari dunia roh. Mengingat bahwa dia hanya membawanya untuk ditanam di taman istana, karena terlihat kosong dan menambahkan pada dirinya sendiri, bahwa dia tidak tahu itu akan layu begitu cepat. Kang Jun melihat bagian pengikut dan menyadari bahwa jika dia menaikkan levelnya dia bisa memanggil pengikut yang telah dia buat kontrak. Kang Jun tersenyum dan berpikir bahwa itu tidak akan terbatas pada Dolsu Kremsli, tapi jika dia juga bisa memanggil menteri-menteri istana kekaisaran, kepala staf gabungan dan bendahara ke bumi, maka itu akan sangat praktis. Saat itu Lee Byung-chul berteriak pada Kang Jun memarahinya karena terganggu. Di tempat di mana nyawa mereka dipertaruhkan, Kim Bong-gu mengumumkan bahwa mereka harus bergerak. Kelompok itu berjalan melalui hutan gelap dan sunyi, di mana ketiga pemburu berjalan di depan sementara Kang Jun dan Dolsu mengikuti di belakang. Lee Byung-chul berkomentar dengan jijik tentang tempat yang menjijikkan itu. Kim Bong-gu setuju dengannya, mengatakan bahwa mereka harus segera menyelesaikan ini dan keluar dari sini. Pemburu peringkat F berbalik ke arah Kang Jun dan Dolsu. Jadi Kang Jun bertanya-tanya, apakah mereka harus mengikuti mereka saja? Dolsu Kremsli berbisik kepada Kang Jun bahwa tempat ini ternyata nyaman sekali. Dan dia menambahkan bahwa dia merasa seolah tubuh dan pikirannya yang lelah sedang pulih. Yang kemudian dijawab Kang Jun bahwa dia baik hati. Kang Jun melihat sekeliling di hutan lebat sambil bertanya-tanya, apakah seharusnya tidak ada monster jenis undead di sini, dan dia berpikir bahwa tempat ini mirip dengan Deadlands, sebuah area terlarang di benua Anox, dan dia merasa ini menyegarkan untuk pertama kalinya. Tiba-tiba Kim Bong-gu mengangkat tangan dan memerintahkan semua orang untuk berhenti. Pemburu peringkat F bersiap dan mengumpulkan energi biru yang bersinar di tangannya. Kim Bong-gu berkata bahwa saatnya bekerja. Yang kemudian dijawab pemburu peringkat F dengan afirmasi. Sekelompok kerangka bersenjata muncul naik dari tanah di depan mereka. Kim Bong-gu mengumpulkan energi magisnya membentuk tombak es raksasa. Dia berteriak dan melemparkan tombak ke salah satu kerangka dan melepaskan serangannya yang menembus kerangka. Kang Jun menonton ledakan magis dengan sedikit minat. Kang Jun terus mengamati pertarungan dan berpikir bahwa itu menarik. Sementara itu Lee Byung-chul menggunakan perisai besarnya untuk memblokir serangan dan mengalahkan beberapa kerangka. Kang Jun menganalisis adegan itu dan berpikir bahwa mereka lemah, tapi setidaknya mereka punya bentuk. Setelah pertarungan berakhir, lantai dipenuhi dengan sisa-sisa kerangka. Kim Bong-gu menghela napas lega, mencatat bahwa itu saja. Lalu dia memerintahkan kelompok untuk mengumpulkan batu mana dulu, lalu melanjutkan. Kang Jun, Dalsu, dan pemburu peringkat F mulai mengumpulkan batu ungu yang bersinar. Dari antara makam dan tulang yang berserakan, tiba-tiba lebih banyak kerangka menyerang mereka. Lee Byung-chul menunjukkan kemarahannya. Bertanya dengan kesal, apakah masih ada lebih banyak, dan sudah berapa kali ini terjadi, sambil memblokir serangan dengan perisainya. Dia berteriak pada kerangka itu, menyuruh mereka menjauh dari wajahnya. Kang Jun memperingatkannya agar berhati-hati kali ini. Yang membuat Lee Byung-chul marah dan bertanya dengan kesal apa maksudnya. Kang Jun dengan tenang menjelaskan bahwa ada pemanah di antara mereka. Lee Byung-chul mengejek bertanya-tanya, apakah itu omong kosong, dan tiba-tiba panah meluncur ke arahnya. Dia menggerutu marah sambil mengangkat perisainya. Dengan susah payah untuk memblokir panah yang menghantamnya dengan keras. Lee Byung-chul dan Kim Bong-gu tampak terkejut. Dan yang pertama bergumam, bertanya apa yang terjadi. Saat itu, sebuah panah meluncur langsung ke Kang Jun, tapi dia menangkapnya dengan tangan dengan tenang. Sebelum mengenai wajahnya, Kang Jun melihat panah yang patah di tangannya. Bergumam kesal tentang kenapa itu bisa terjadi. Kim Bong-gu dan Lee Byung-chul memandangnya dengan tidak percaya. Yang pertama bertanya, bagaimana dia bisa melakukan itu? Sementara yang terakhir bertanya, apa maksudnya? Kang Jun menjawab dengan acuh tak acuh, menjelaskan bahwa itu hanya keberuntungan. Lalu dia berbalik ke para pemburu memarahi mereka karena kurang perhatian dan menambahkan dengan marah bahwa dia hampir mati karena mereka. Lalu bergumam dengan kelelahan tentang betapa sulit dan pahitnya berusaha mencari nafkah. Kim Bong-gu mengamati Kang Jun dan berpikir sendiri. Bertanya-tanya apakah dia benar-benar hampir mati, tapi kemudian menyadari bahwa tidak demikian. Lalu dia melihat panah yang tergeletak di tanah. Bertanya-tanya, apakah itu benar-benar hanya keberuntungan? Lebih banyak kerangka menyerang, jadi Kim Bong-gu berteriak menuntut agar mereka menghabisi makhluk itu dulu. Lee Yang-chul bergabung dengannya menekankan perlunya menghabisi mereka, dan sementara tiga pemburu bertarung melawan kerangka di depan. Dalsu berada di belakang, memegangi kepalanya, dan kesakitan sambil memanggil pemimpinnya saat itu.
Kang Jun sedang bermain gunting batu kertas dengannya, dia memberitahu bahwa dia berpikir akan memilih batu kali ini dengan kemungkinan mengubah pikirannya. Jadi Dalsu memohon agar dia berhenti. Kang Jun bertanya kenapa dia menolak bermain, menjelaskan bahwa ini permainan yang menyenangkan. Dalsu mengeluh bahwa dia satu-satunya yang kena pukul dan memohon untuk dibunuh saja. Kang Jun menjawab bahwa kali ini mungkin berbeda. Dan mengajaknya untuk ronde berikutnya. Sementara itu pemburu peringkat F mengamati mereka dengan diam. Pemburu peringkat F berpikir sendiri bahwa pria ini sudah mengganggunya untuk beberapa waktu, dan dia teringat peringatan Kang Jun sebelumnya agar dia terus berperilaku baik. Dan dia melihat bahwa Kang Jun bertindak seolah tahu sesuatu dan bangga karenanya, jadi dia bertanya-tanya, apakah dia termasuk kantor manajemen? Pada saat yang sama, Kang Jun melanjutkan permainannya, bertanya pada Dalsu, apa yang akan dia pilih selanjutnya. Dalsu memohon agar dia bermain adil. Jadi Kang Jun bertanya dengan sinis apakah dia menuduhnya curang, yang kemudian dengan cepat dibantah Dalsu. Kang Jun memotongnya, mengumumkan bahwa dia sudah memutuskan memilih batu. Jadi Dalsu berpikir dengan bersemangat memilih gunting, lalu pemburu peringkat F menggelengkan kepala berpikir bahwa kantor tidak mungkin mengirim orang gila seperti mereka. Dan saat pemburu peringkat F berbalik, ekspresi Kang Jun menjadi serius dan dia berpikir bahwa mereka akan segera tiba di depan. Lee Byung Cheol menghabisi kerangka terakhir sambil berkomentar bahwa ini sepertinya yang terakhir. Kim Bong-gu mengonfirmasi bahwa akhirnya selesai. Kim Bong-gu berkata bahwa semua orang sudah bekerja keras dan menyarankan agar mereka pulang sekarang. Tiba-tiba pemburu peringkat F terkejut dan berteriak. Bertanya apa yang dia lihat sambil menunjuk ke depan. Di kejauhan melalui kabut tampak siluet sebuah biara atau kastil. Sebuah jendela sistem muncul di depan Kim Bong-gu, mengumumkan bahwa danyon tersembunyi bernama biara penyembah iblis telah terbuka. Kim Bong-gu bertanya-tanya dengan terkejut tentang danyon tersembunyi itu. Dan dia berpikir bahwa jenis dungeon ini adalah tempat orang bisa mendapatkan jackpot karena penuh dengan artefak tak ternilai dan buku sihir langka. Selain harta karun yang tidak bisa ditemukan di tempat lain, dan kadang-kadang bahkan berisi ramuan, Kim Bong-gu merasa sangat bersemangat. Dan berpikir bahwa yang paling dia inginkan sekarang adalah akhirnya menemukan ramuan satu-satunya obat yang mampu membangunkan ibunya dari koma. Kim Bong-gu terus berpikir. Mengingat bahwa yang muncul di lelang, dijual dengan harga yang sangat mahal, jauh lebih tinggi dari yang bisa dia bayar. Dan dia menyadari bahwa jika dia bisa mendapatkan satu sendiri, ini adalah satu-satunya kesempatan. Dia menambahkan bahwa dia tidak ingin mundur tapi ingin mencoba. Lalu dia bertanya dengan suara keras kepada kelompok apa yang harus mereka lakukan tentang dungeon tersembunyi itu. Lee Byung Cheol melihat jendela sistem, berkomentar bahwa ini pertama kalinya dia melihatnya secara langsung dan dia berpikir, jika mereka melaporkannya ke kantor, kantor akan memberi mereka sedikit hadiah dan mengambil semua hak. Kim Bong-gu menyarankan karena mereka sudah di sana lebih baik mencoba menyelesaikannya sendiri. Lee Byung Chul menjawab dengan ragu. Bertanya-tanya, apakah dia benar-benar menganggap kelompok ini mampu berhasil menambahkan secara jujur bahwa hanya mereka berdua yang punya kekuatan nyata. Kim Bong-gu mencoba meyakinkannya, menunjuk bahwa mereka sudah cukup kuat, dan itu masih di dalam gerbang peringkat D jadi tidak terlalu berbahaya. Dan saat Lee Byung Cheol bertanya, apakah dia yakin tentang itu? Kim Bong-gu meyakinkannya bahwa skenario terburuk hanyalah peringkat D. Lalu Lee Byung Cheol bersemangat dan memutuskan untuk mencoba, berpikir dalam hati bahwa jika dia bisa mendapatkan keuntungan besar mungkin dia bisa pensiun dengan tenang. Kemudian dia berbalik kepada tiga pembawa barang Kang Jun, Dolsu dan pemburu peringkat F dan menanyakan pendapat mereka. Pemburu peringkat F bertanya, apakah ini dianggap lembur, dan juga bertanya tentang jumlah bayaran lembur. Lee Byung Chul mengangkat tangan dengan 5 jari, mengumumkan bahwa dia akan membayar 5 kali harga biasa, tapi memperingatkan mereka untuk berpikir matang karena itu berarti risikonya juga 5 kali lebih besar. Para pembawa barang mulai menghitung jumlahnya, jadi upah harian adalah 300.000 satu dan 5 kali lipatnya adalah 1.500.000. Kang Jun dengan antusias menyatakan setuju. Dan pemburu peringkat F dengan ragu mengikuti sambil mengumumkan partisipasinya juga. Kim Bong-gu mengangguk, mengatakan bahwa kesepakatan sudah jadi dan mengumumkan dimulainya serangan. Sementara Lee Byung Cheol menambahkan bahwa mereka akan berangkat sekarang. Ketiga pembawa barang mengikuti para pemburu. Saat mereka menuju biara, dan saat mendekati bangunan gotik yang megah dan menakutkan, Kim Bong-gu berkomentar bahwa gerbang itu tampak memiliki aura yang mengerikan. Lalu dia mengumumkan bahwa dia akan masuk duluan. Kelompok masuk melalui pintu besar. Kang Jun memperhatikan bahwa tempat itu sangat gelap. Dan Kim Bong-gu setuju sambil menambahkan bahwa lebih baik bergerak dengan hati-hati. Dan saat mereka maju, pintu terkunci dengan sendirinya, sehingga Kim Bong-gu tiba-tiba berteriak, memperingatkan bahwa pintu sedang menutup. Lee Byung Chul berbalik panik, bertanya-tanya, apakah mereka terjebak? Pintu tertutup rapat di belakang mereka. Lee Byung Chul berteriak menyuruh semua orang mencoba membukanya sementara dia bergegas ke pintu. Dia mencoba mendorong pintu berat yang dihiasi ornamen, tapi dia menyadari pintu itu tidak bergerak. Dia memukul pintu dengan tinju marah dan menyimpulkan bahwa pintu tidak akan terbuka sampai tempat itu dibersihkan dari monster. Kim Bong-gu dengan tenang menjawab, mengingatkannya bahwa mereka datang dari awal dengan niat untuk menyelesaikannya, lalu mereka memutuskan untuk terus maju. Dolsu bertanya-tanya tentang pintu yang terkunci, tapi Kang Jun meyakinkannya bahwa itu bukan apa-apa dan dalam kasus terburuk, itu hanya mantra penghalang yang bisa dia hancurkan jika perlu, dan mendesaknya untuk terus maju. Kelompok melanjutkan melalui lorong gelap panjang yang dihiasi ukiran aneh. Kim Bong-gu menunjuk keanehan tidak adanya monster sama sekali dan Lee Byung Cheol setuju. Tiba-tiba Kim Bong-gu berhenti dan menyuruh mereka menunggu. Lalu bertanya dengan takjub tentang apa yang dia lihat, sementara wajah Lee Byung Chul juga menunjukkan ekspresi terkejut. Kelompok menemukan aula besar, dipenuhi dengan banyak mayat, dan darah, seolah-olah telah terjadi pertempuran hebat. Lee Byung Chul bergumam bahwa dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Kim Bong-gu mencatat bahwa tampaknya pertempuran telah terjadi di sini, dan kedua belah pihak musnah, dan tiba-tiba pemburu peringkat F berteriak untuk memperingatkan mereka tentang sesuatu. Di ujung aula ada altar bernoda darah, yang di atasnya berdiri patung besar iblis bersayap. Kim Bong-gu tampak terbata-bata. Saat dia bertanya-tanya apakah yang dilihatnya benar-benar iblis, Kang Jun diam-diam bertanya-tanya apa yang terjadi di tempat ini, sambil berpikir bahwa dia pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Dalsu memperhatikan sesuatu yang terukir di altar menunjuk bahwa itu tampak seperti bahasa dari dunia lain. Kang Jun memerintahkannya untuk menerjemahkannya. Dan Dalsu menjawab dengan yakin. Dalsu mulai memeriksa prasasti, menjelaskan bahwa itu ditulis dalam bahasa dunia iblis. Li Byung-cheol bertanya, apakah dia bisa membacanya, dan Dalsu menjawab sambil menyesuaikan monokelnya bahwa dia akan membacanya dengan keras. Dalsu membaca bagian pertama yang menyatakan bahwa ujian harus dilalui dan kelayakan dibuktikan. Kim Bong-gu bertanya-tanya tentang arti ujian itu. Dalsu melihat mayat-mayat berserakan di sekitar mereka dan menyimpulkan bahwa ujian itu adalah melawan monster yang menjaga tempat itu. Menambahkan bahwa karena semua orang sudah mati, berarti mereka sudah melewati ujian. Dalsu melanjutkan membaca. Menunjuk pada prasasti yang menyebutkan bahwa iman dan kesetiaan harus dibuktikan dengan mempersembahkan 10 jiwa hidup di altar. Li Byung-cheol bertanya dengan jijik, omong kosong apa yang sedang dia baca? Dalsu melanjutkan membaca menjelaskan bahwa teks itu merujuk pada turunnya penjaga mulia neraka, dan kebutuhan untuk berlutut di hadapannya, dan memohon pengampunannya, dan hanya mereka yang diampuninya yang boleh kembali hidup. Dalsu berkomentar dengan kagum pada altar bernoda darah, dan lilin yang menyala mengatakan bahwa itu luar biasa, dan menunjuk bahwa altar itu diberi mantra pemanggilan, yang cukup kuat untuk memanggil iblis tingkat tinggi. Li Byung-cheol berteriak marah padanya, memanggilnya orang tua pikun bodoh, dan menyatakan ketidakpercayaannya pada pembicaraan ini. Dalsu dengan tenang menunjuk prasasti di dinding dekatnya menjelaskan bahwa itu melambangkan api neraka. Dan dia menjelaskan bahwa api neraka adalah api abadi yang memakan kekuatan hidup dan itu adalah katalisator umum untuk memanggil iblis. Kim Bong-gu menyadari hal ini dengan ngeri menunjuk bahwa setiap nyala api jenis ini membutuhkan nyawa satu orang dan sudah ada 9 lilin yang menyala di altar. Kim Bong-gu menyimpulkan bahwa 9 korban sudah dilakukan dan satu lagi akan menyelesaikan ritual dan bertanya apakah ini seharusnya cara untuk memanggil iblis. Dan memohon agar dia membiarkan mereka hidup yang dikonfirmasi Dalsu sesuai dengan apa yang tertulis di prasasti. Li Byung-cheol mengejek bertanya-tanya apakah mereka benar-benar percaya itu. Tiba-tiba, pemburu peringkat F ikut campur mengatakan bahwa mereka harus membuat keputusan. Kim Bong-gu bertanya terkejut apa maksudnya. Dan pemburu itu menjawab dengan tatapan menakutkan, sambil mengencangkan tasnya bertanya, apakah mereka akan duduk di sana dan semua mati. Kim Bong-gu tampak bingung saat bertanya apa maksudnya. Pemburu peringkat F melanjutkan dengan nada mengancam mengatakan bahwa waktunya telah tiba dan salah satu dari mereka, Li Byung-cheol, menatapnya dengan ngeri. Bertanya-tanya mengapa dia memiliki tatapan itu, lalu pemburu peringkat F tertawa histeris. Li Byung-cheol berteriak marah, memanggilnya bajingan dan menyatakan bahwa situasinya tidak lucu. Sementara Kim Bong-gu tampak ketakutan. Pemburu itu meminta maaf dengan sarkastik, mengatakan bahwa melihat semua orang membeku ketakutan sangat menyedihkan, sehingga membuatnya tertawa. Lalu dia mengumumkan dengan dingin bahwa waktunya telah tiba untuk memutuskan siapa korban berikutnya. Bertanya siapa di antara mereka yang paling tidak berguna. Kim Bong-gu menolak dengan keras dan bersikeras bahwa jika mereka mencari dengan teliti, pasti ada cara agar semua orang bisa keluar hidup-hidup. Sedangkan Li Byung-cheol berpikir sendiri bahwa pria ini tampak gila. Menambahkan bahwa jika seseorang harus mati, seharusnya orang yang sudah hidup cukup lama. Sementara matanya menatap Dalsu, Kimsley, dan Kang Jun. Dalsu menyadari tatapan itu diarahkan pada mereka dan bertanya-tanya dalam hati apakah dia yang dimaksud dengan orang yang sudah hidup cukup lama. Lalu dia menyadari bahwa dia bukan manusia sejak awal. Bertanya-tanya dengan takut apakah yang dimaksud adalah tuannya yang sudah berusia lebih dari 300 tahun. Dalsu berbisik kepada tuannya. Kang Jun memohon pengampunannya, memperingatkan bahwa orang-orang sombong itu tampaknya menargetkannya dan menggambarkannya sebagai seseorang yang sudah hidup cukup lama, tapi Kang Jun menjawab dengan tenang, menatapnya dan mengonfirmasi bahwa dialah yang dimaksud. Dan saat Dalsu bingung bertanya, apakah dia benar-benar yang dimaksud, Kang Jun mengonfirmasi lagi lalu memintanya untuk tetap diam. Merujuk pada kekalahannya sebelumnya, dalam permainan gunting batu kertas, Dalsu menyerah pada kehendaknya. Dan pada saat itu, Kim Bong-gu berteriak menuntut agar tidak terburu-buru, dan mencoba mencari cara agar semua bisa selamat. Li Byung-cheol berteriak marah pada Kim Bong-gu, menuduhnya masih berusaha bermain suci, dan dia menegaskan bahwa dia tidak salah, memperingatkan bahwa jika mereka terus seperti ini, mereka semua akan terjebak, dan binasa. Dia menambahkan dengan marah, bahwa semua ini karena Kim Bong-gu yang membahas masalah ini sejak awal. Tapi yang terakhir mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa berdebat tentang siapa yang benar tidak akan mengubah apapun. Li Byung-cheol membalas dengan tatapan penuh kebencian, mengatakan bahwa jika dia bersikeras bermain munafik sampai akhir sebaiknya dia yang mati saja. Kim Bong-gu bertanya dengan terkejut apa maksudnya yang dijawab Li Yong-cheol dengan sindiran, bertanya apakah dia benar-benar tidak menginginkannya. Dan tiba-tiba pemburu peringkat F mulai tertawa histeris dan mengomentari adegan itu bahwa ini sangat menghibur. Menambahkan bahwa ketika orang terpojok mereka menunjukkan sifat buruk mereka, Li Yong-cheol menatapnya dengan marah, bertanya, ada apa dengannya? Yang dijawab pemburu peringkat F bahwa tidak perlu ada pertengkaran lagi, karena masalah sudah jelas. Lalu pemburu peringkat F mengungkapkan wajah aslinya, menjelaskan bahwa dia bermaksud membunuh mereka semua sejak awal. Dan dia mulai mengucapkan mantra sehingga energi ungu gelap berkumpul di sekelilingnya dan kerangka bangkit dari tanah sebagai respons terhadap sihirnya. Lalu Li Byung-cheol menyadari dengan ngeri bahwa dia adalah seorang necromancer, dan dia berteriak marah, mencoba mengutuknya necromancer yang dulunya pemburu peringkat F.
Tersenyum dengan senyum jahat mencatat bahwa mereka akhirnya menyadari sifat aslinya, lalu dia mengungkapkan identitasnya sebagai pembunuh pemburu yang tergabung dalam aliansi anti kantor, dan dia membetulkan Lee Byung-cheol mengatakan bahwa dia bukan peringkat sampah, melainkan peringkat A menjelaskan bahwa dia secara fundamental berbeda dari mereka menganggap dirinya makhluk agung. Lee Yong-cheol terkejut saat mengulangi nama aliansi itu mengingat bahwa mereka berbeda dengan kantor pemburu percaya bahwa mereka yang memiliki kekuatan khusus harus memonopoli kekayaan dan kekuasaan, dan dia menyadari bahwa pria ini adalah pembunuh yang memburu pemburu yang berafiliasi dengan kantor. Lee Byung-cheol memandang pasukan kerangka yang dipanggil Necromancer, sambil berpikir putus asa, bahwa jumlah mereka bisa mencapai 20 atau 30. Dan dia menyadari bahwa mereka sekarang juga menghadapi pembunuh peringkat A lalu Kim Bong-gu berkata bahwa tidak ada kesempatan menang sehingga Lee Byung-cheol terjatuh berlutut. Mengumumkan bahwa semuanya sudah berakhir, dan mereka sama saja dengan mati, tapi Kim Bong-gu berteriak marah menuntut, agar mereka setidaknya mencoba melawan. Necromancer mengulurkan tangannya ke arah Lee Yong-cheol yang terjatuh mengejek posturnya dan menuntut agar dia menerima nasibnya dan menjadi korban untuk tujuan besar. Dan pada saat itu, Kang Jun maju menegur Necromancer dan menuntut agar dia berhenti. Dia menjelaskan bahwa membunuh orang-orang ini sekarang akan sedikit merepotkan, jadi Necromancer bertanya dengan terkejut yang dijawab Kang Jun, bahwa dia berutang pada orang-orang ini. Kang Jun menghadapi Necromancer yang dulunya pemburu peringkat F mengingatkannya, bahwa dia sudah jelas memperingatkannya sebelumnya. Bahwa lebih baik terus berpura-pura sampai akhir dan ketika Necromancer bertanya apakah dia berasal dari kantor, Kang Jun membantahnya. Tapi Necromancer bersikeras ingin tahu asal-usul sebenarnya, jadi Kang Jun hanya menjawab bahwa dia berasal dari rumah di Silimdong. Necromancer lalu menyadari bahwa Kang Jun tidak berniat mengungkapkan afiliasinya, jadi dia bertanya lagi, bagaimana dia bisa sampai di sini secara spesifik. Kang Jun menjawab dengan sindiran, bahwa dia datang dengan transportasi umum. Naik bus langsung dari stasiun Silam, dan ketika Necromancer meragukan logika jawaban itu, Kang Jun menjawab, bahwa dia akan mengeluh juga apakah dia menjawab atau tidak. Kang Jun mengganti topik dan menanyakan rencananya di balik pemanggilan iblis. Necromancer mengungkapkan bahwa dia bermaksud memanggil Marbas, salah satu dari 72 iblis besar. Kang Jun mengulangi nama itu seolah-olah sudah familiar baginya, lalu Necromancer menjelaskan bahwa dia berencana menyatakan kesetiaannya pada Marbas dan membentuk kontrak perbudakan dengannya, tapi Kang Jun memotongnya mengatakan bahwa ini menjelaskan segalanya. Necromancer melanjutkan menjelaskan tujuannya, menyatakan bahwa dia ingin meminjam kekuatan besar Marbas untuk membangun kembali tatanan dunia. Tapi Kang Jun memotongnya lagi mencatat bahwa dia sudah lama merasa ciri-cirinya familiar. Lalu Kang Jun menyebutkan dengan santai bahwa dia yakin dialah yang membunuh sebagian besar dari 72 iblis itu saat mereka menyerang sebelumnya dan muncul gambar dia bertarung melawan mereka dalam ingatannya. Dia juga bertanya-tanya dalam hati, apakah Marbas ini adalah salah satu dari sedikit yang berhasil melarikan diri dan selamat pada waktu itu. Sementara gambar lain dari iblis yang melarikan diri muncul di hadapannya. Necromancer mengabaikan kata-katanya, dan dengan tegas, menyatakan bahwa demi tujuan besar Kang Jun harus mati. Necromancer melepaskan sihir gelap memanggil banyak sosok kerangka dan bayangan. Pada saat itu Lee Byung-cheol merasa putus asa meratapi kematiannya yang akan datang dengan cara yang absurd ini, sementara Kim Bong-gu meminta maaf kepada semua orang mengakui bahwa keserakahannya yang membawa mereka ke situasi ini. Kemudian Kang Jun melangkah maju melewati Kim Bong-gu yang putus asa dan berkata dengan realisme tenang bahwa kematian akan datang pada kita semua suatu hari nanti. Tapi bukan sekarang. Kim Bong-gu memandangnya dengan bingung tidak mengerti. Maksudnya Kang Jun berdiri menghadap Necromancer dan pasukan yang dipanggilnya. Lalu berkata kepadanya dengan dingin, bahwa jika dia ingin dia mati, dia harus membayar upahnya terlebih dahulu, dan kemudian dia akan mati, dan segera setelah selesai berbicara. Dia melepaskan aliran besar energi mana hitam ungu yang membanjiri seluruh aula. Necromancer memandangnya dengan terkejut dan tidak percaya. Bertanya-tanya dengan takjub apa yang sedang dilihatnya, dan bagaimana Kang Jun bisa memiliki mana hitam dengan kekuatan seperti itu. Necromancer menyadari dengan ngeri bahwa mana hitam Kang Jun mirip dengan miliknya sendiri tapi berbeda secara besar dalam tingkat dan saat matanya membesar karena ketakutan. Pantulan Kang Jun muncul di dalamnya, dan dia tergagap dengan ketakutan luar biasa. Di belakang Kang Jun muncul sosok bayangan raksasa yang menakutkan yang menyerupai malaikat maut sendiri. Necromancer berteriak panik menyadari bahwa yang ada di depannya adalah malaikat maut. Dan segera dia benar-benar roboh karena ketakutan, memohon dan merayu untuk belas kasihan, dan hanya satu pikiran yang muncul di benaknya. Dia harus melarikan diri. Pada saat itu, Kang Jun memanggil dengan suara kuat kepada Crimsley yang merupakan nama asli Dalsu. Yang terakhir segera merespon dengan afirmatif, lalu Kang Jun memerintahkannya untuk bersiap menunjukkan penghormatan yang layak. Mata Dalsu bersinar merah darah saat dia mulai membuat pengumuman besar. Resmi mengumumkan kedatangan bencana tak teratur, lalu dia melanjutkan dengan suara gemuruh. Mengidentifikasi Kang Jun sebagai Raja Kematian yang menguasai dan mendominasi yang hidup, dan Dalsu mengakhiri pengumuman besarnya. Menghadap Necromancer yang panik, sang abadi yang perkasa memuji Yang Mulia Kaisar sementara aura energi gelap yang berputar mengelilinginya. Dan adegan berakhir dengan semua kerangka berlutut. Kim Bong-gu memandang adegan itu dengan kaget total, bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang sedang terjadi. Sementara itu Necromancer yang berpura-pura menjadi pemburu peringkat F berlutut di tanah di hadapan Kang Jun memohon maaf dan memohon agar nyawanya diselamatkan. Kang Jun dikelilingi aura energi gelap memberitahunya bahwa sejujurnya dia juga hanya menginginkan kehidupan normal. Kang Jun melangkah maju menuju Necromancer yang berlutut dan berjongkok di depannya, melanjutkan bahwa dia menginginkan kehidupan yang tenang dan sederhana tanpa menarik perhatian. Kemudian dia meraih wajah Necromancer, memaksanya untuk menatap ke atas dan berkata dengan sarkastik bahwa dia berbicara seolah-olah keinginannya untuk hidup tenang adalah keinginan mulia.
Pada saat itu mata Kang Jun bersinar merah dengan simbol aneh dan pantulannya muncul di mata Necromancer yang ketakutan. Dalsu Crimsley menyadari bahwa tuannya telah mengaktifkan mata iblisnya. Dalsu menjelaskan bahwa ini adalah teknik ilusi tingkat tinggi yang menarik siapapun yang bertemu tatapan tuannya ke dalam visi mimpi buruk. Dalsu menjelaskan bahwa semakin besar kesenjangan kekuatan antara tuannya dan korban semakin mengerikan neraka yang dilihat korban. Necromancer berteriak ketakutan saat dia melihat visi mengerikan monster dan darah membanjiri kesadarannya. Necromancer jatuh ke tanah pingsan. Gemetar. Kim Bong-gu menyaksikan adegan itu, dengan bingung total bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi sekarang, dan siapa pria ini? Kang Jun berdiri dan memandang tubuh yang ambruk, berkomentar bahwa Necromancer tidak buruk, karena tetap sadar lebih lama daripada kebanyakan korbannya, lalu Kang Jun mengalihkan pandangannya ke Kim Bong-gu. Dan bertanya, apakah dia ingin berakhir seperti Necromancer? Kim Bong-gu tergagap menolak. Gemetar ketakutan. Kang Jun memerintahkannya, untuk menjaga ucapannya. Pada saat ini, Dolsu melangkah maju meminta izin tuannya, dan bertanya apakah mereka harus membunuh Kim Bong-gu untuk memastikan dia diam. Kim Bong-gu ketakutan mendengar saran ini tapi Kang Jun menjawab tidak apa-apa, dan dia sudah memasang mantra larangan padanya. Kim Bong-gu ketakutan mendengar saran ini, tapi Kang Jun menjawab bahwa tidak apa-apa dan dia sudah memasang mantra larangan padanya. Mendengar ini Dolsu menyarankan, agar mereka sekarang fokus pada pemanggilan iblis dan mencari jalan keluar. Kang Jun setuju. Menambahkan bahwa jika iblis yang dipanggil menolak bekerja sama mereka akan membunuhnya sendiri dan mencari jalan keluar lain. Kang Jun menatap tubuh Necromancer yang tergeletak di tanah dan memerintahkan kerangka-kerangka yang masih berlutut untuk memanggil iblis. Kerangka-kerangka itu segera bangkit menyeret tubuh Necromancer dan meletakkannya di altar. Salah satu kerangka mengangkat pedangnya dan menikam korban sebagai persembahan ke 10. Darah muncrat kemana-mana sementara Kim Bong-gu menutup mulutnya dengan ngeri. Lilin ke 10 dan terakhir di altar menyala dan energi gelap besar meledak dari altar mendorong Kim Bong-gu mundur. Seekor makhluk iblis bersayap besar yang menyerupai gargoyle gemetar di altar. Kang Jun melihat makhluk yang dipanggil dan berkomentar bahwa itu adalah penampilan yang mengesankan. Sementara itu, iblis yang dipanggil Marbus, aku berpikir bahwa selama berabad-abad dia tidak melupakan hari itu. Dia menyaksikan pembantaian kaumnya di depan matanya, dan bagaimana sedikit yang selamat harus menyebar ke seluruh alam. Dia ingat bahwa setelah kehilangan kekuatannya dalam pertempuran itu, dia menjadi buronan lemah yang berkeliaran melalui dimensi tanpa akhir. Tapi dia bertahan hanya didorong oleh keinginan balas dendam. Marbus berpikir bahwa dia akhirnya mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Dan menjawab panggilan ke dimensi aneh ini, lalu iblis itu mengaum dengan suara menggelegar menanyakan siapa yang berani memanggilnya. Dan siapa yang berani mengusulkan perjanjian dengan salah satu dari 72 iblis Marbus penjaga neraka. Marbus melihat bahwa tempat ini yang dipanggilnya sempurna untuk membangun kembali kekuatannya dan merencanakan balas dendamnya, jadi dia menyatakan persetujuan dan penerimaan tawaran itu. Kang Jun melihat iblis Marbus dan memberitahunya bahwa dia sekarang ingat dia. Marbus tampak bingung berpikir suara ini terdengar familiar. Kang Jun tersenyum dan bertanya, apakah dia yang pertama kali kabur? Waktu itu lalu, Marbus mengenali Kang Jun dengan ngeri dan bergumam, bertanya-tanya, apakah dia adalah Sang Abadi? Kang Jun berkomentar dengan sarkasme, bahwa jika seseorang hidup cukup lama, mereka akan bertemu semua orang lagi. Mencatat bahwa menarik bertemu dengannya di sini. Dia menambahkan bahwa sudah lama sekali. Dan dia hampir merasa senang melihatnya. Marbus yang ketakutan bertanya, mengapa Kang Jun berada di dimensi tandus yang tidak berharga ini? Kang Jun hanya menjawab bahwa ini adalah kampung halamannya. Segera Marbus mengubah nadanya menyatakan, bahwa ini adalah dimensi yang benar-benar luar biasa. Sementara itu dia berpikir sendiri bahwa dia sudah seperti mati. Dan terakhir kali setidaknya dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Marvus ingat bahwa bahkan dengan semua 72 iblis bersatu mereka kalah seperti anjing, dan bahwa dalam keadaan sekarang, tidak mungkin dia bisa menghadapi Sang Abadi sendirian. Marvus memutuskan sendiri bahwa dia harus melarikan diri saat Kang Jun sedang terganggu. Dan bahwa dia akan mengumpulkan kembali saudara-saudaranya yang tercerai-berai untuk balas dendam suatu hari nanti. Meyakinkan dirinya, bahwa ini tidak bisa berakhir seperti ini. Marvus segera mulai memanggil Kang Jun dengan gelar Raja Besar Kematian, tapi Kang Jun memotongnya dan menyuruhnya bicara normal. Marvus segera memohon, agar nyawanya diselamatkan dan bersumpah, bahwa dia hanya terseret ke sini oleh ritual pemanggilan dan tidak pernah berniat menyerang tanah air Kang Jun. Dia terus memohon belas kasihan bersumpah, bahwa dia akan menghilang selamanya, dan bersembunyi di dunia jauh untuk hidup tenang selamanya. Kang Jun mendengarkan lalu menjawab bahwa dia mengerti. Marbus memandangnya dengan bingung. Kang Jun mengulangi bahwa dia bilang dia boleh pergi. Lalu berbalik ke Dolsu mengatakan, bahwa jiwa itu mungkin menunggu mereka, jadi mereka harus menyelesaikan ini, dan pulang. Marvis dengan antusias berterima kasih kepada Sang Abadi Agung atas rahmat tak terbatasnya dan saat dia berbalik pergi Kang Jun tiba-tiba ingat apa yang dia baca dalam panduan pengasuhan 365 hari. Yang menyatakan bahwa hewan peliharaan sangat membantu perkembangan emosional anak, dan bahwa mereka yang tumbuh bersama hewan peliharaan cenderung memiliki IQ lebih tinggi dan empati lebih besar. Saat Marbus mencoba mundur, dengan hati-hati mengumumkan bahwa dia akan pergi sekarang, Kang Jun menghentikannya lagi menyuruhnya menunggu. Marvis membeku di tempat dan gugup bertanya apa yang dia inginkan. Kang Jun menatapnya, dan hanya memerintahkannya untuk menggonggong. Marvis terkejut, dan bertanya tidak percaya. Apa maksudnya? Kang Jun mengulangi perintahnya, bahwa dia suruh menggonggong. Marba mendidih dengan amarah berpikir bagaimana Sang Abadi bisa melakukan ini padanya. Iblis itu terus gemetar karena penghinaan dan berpikir, bagaimana berani Sang Abadi memperlakukannya. Dengan tindakan memalukan seperti itu Kang Jun menatapnya dingin dan menyuruhnya berusaha lebih keras. Akhirnya Marbus menyerah dan mengeluarkan gonggongan keras.
Bersumpah pada dirinya sendiri, bahwa dia tidak akan pernah melupakan penghinaan hari ini. Kang Jun berkomentar, bahwa Marbus pandai dalam hal ini. Marbus yang dipermalukan membalas bahwa itu adalah kehormatan baginya. Kang Jun memperjelas bahwa dia tidak mengatakan itu sebagai pujian tapi bahwa dia benar-benar seperti anjing sungguhan. Dalsu tertawa, dan setuju dengannya berkomentar bahwa sungguh luar biasa, bagaimana dia bisa terlihat seperti anjing. Marbus mendidih dengan amarah di dalam. Tidak percaya bahwa dia sampai pada situasi ini. Dia salah satu dari 72 iblis yang menguasai seluruh dunia iblis. Kang Jun memberitahu Marbus bahwa dia telah lulus. Lalu bertanya padanya, apakah dia bisa berubah? Marbus bertanya dengan bingung apa yang harus dia berubah. Kang Jun berpikir sejenak. Bertanya-tanya, jenis anak anjing apa yang mungkin disukai gadis berusia 3 tahun? Marbus panik dalam hati, berpikir bahwa dia adalah iblis di antara iblis yang terkenal karena kekuatan luar biasa dan kekejamannya yang ekstrem. Dan bahwa dia dijuluki penjaga neraka dan memerintah di puncak dunia iblis bersama 72. Saudara-saudaranya hanya untuk menemukan dirinya sekarang berubah menjadi seekor corgi kecil yang gemuk. Terengah-engah, dan bertanya-tanya tentang bentuknya tidak percaya, apa yang dia lakukan pada dirinya sendiri. Kang Jun berkomentar, bahwa dia memang lucu. Tapi ada sesuatu yang agak aneh. Dalsu menyela mengatakan dengan segala hormat, bukankah ini sudah cukup sebagai hewan peliharaan? Tapi Kang Jun tidak setuju berkomentar bahwa dia terlihat terlalu lemah, kakinya tampak agak pendek yang mungkin berarti gerakannya akan lemah. Dalsu menjawab bahwa bagian dalamnya adalah makhluk yang sama sekali berbeda, jadi mengapa tidak memprioritaskan apa yang Her Highness Sao sukai? Marbas dalam bentuk corgi berpikir dalam hati. Bagaimana berani para bodoh sombong ini meremehkannya, dan bahwa dia tidak akan pernah melupakan penghinaan hari ini, dan akan membalas dendam suatu hari nanti. Kang Jun dengan dingin memerintahkan dia mencoba yang lain. Marbas yang gemetar setuju. Marbus berubah menjadi seekor Pomeranian putih yang berbulu lebat. Kang Jun memerintahkan untuk melihat yang berikutnya. Dia kemudian berubah menjadi anjing berbulu panjang. Kang Jun mengulangi permintaannya untuk melihat yang berikutnya. Dia berubah menjadi Dachshund dengan ekspresi yang lebih kesal. Kang Jun memerintahkan untuk melihat yang berikutnya. Marbus kembali ke bentuk corgi. Jadi Kang Jun bertanya, padanya apakah dia punya masalah dengan ini? Marbus menjawab dengan heran siapa yang dia maksud dan apakah dia yang sedang diajak bicara. Kang Jun mengonfirmasi bahwa dia maksud dia. Marbus cepat berpikir bahwa itu tidak mungkin. Dia berani. Mata Kang Jun menyipit saat dia memerintahkan untuk melihat bentuk berikutnya. Marbus dengan putus asa berubah menjadi Doberman kecil. Wajah Kang Jun tiba-tiba bersinar dan dia menunjukkan kekagumannya. Dia menyatakan bahwa ini adalah yang terbaik sejauh ini. Dan membungkuk untuk mengelus kepala Doberman. Marbus berpikir dengan marah. Bagaimana berani dia mengelusnya? Salah satu dari 72 iblis dan kekuatan utama di dunia iblis. Seolah-olah dia hanya seekor anjing, dan saat Kang Jun terus mengelusnya, Marbus berpikir bahwa sentuhan ini agak menyenangkan dan dia ingin mengibaskan ekornya. Dalsu berkomentar bahwa dia pikir ini akan menjadi kompromi sempurna antara selera Kang Jun yang mencari kekuatan dan selera Sol yang akan menyukai sesuatu yang lucu. Dan dia pikir Her Highness Putri juga akan menyukainya. Kang Jun memegang Doberman Marbus dan bertanya pada Kim Bonggu tentang pendapatnya. Kim Bonggu menjawab dengan takjub bahwa dia terlihat sangat bagus. Kang Jun berkata bahwa sudah waktunya untuk kembali. Memegang Marbus di pelukannya, Marbus berpikir bahwa dia merasa sangat dipermalukan, tapi dia bertanya-tanya mengapa dia merasa puas. Dan saat Kang Jun dan Dalsu berbalik pergi, Kim Bonggu memanggil mereka meminta maaf dan memanggilnya Tuan. Kang Jun bertanya, apakah dia memanggilnya? Kim Bonggu mengonfirmasi dan mulai berbicara. Kim Bonggu menyarankan bahwa lebih baik mengumpulkan tubuhnya. Sebelum pergi untuk menangani masalah ini dengan lancar, Kang Jun meminta klarifikasi tentang arti menangani. Kim Bonggu menjelaskan bahwa ini adalah insiden besar terkait dengan anti Biro Serikat Manajemen dan bahwa Biro Manajemen pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kang Jun berpikir dalam hati bahwa dia benci insiden yang merepotkan, dan dia terutama benci menerima perhatian atau fokus yang tidak perlu. Kang Jun melanjutkan berbicara. Memberitahu Kim Bonggu bahwa dia luar biasa tadi, dan menyelamatkan nyawanya. Kang Jun berpikir dalam hati, bahwa dia bukan pemburu juga. Kim Bonggu bertanya dengan bingung untuk klarifikasi. Kim Bonggu bertanya dengan bingung, apa maksudnya? Kang Jun menyentuh bahu Kim Bonggu dan menjelaskan bahwa dia merujuk pada bagaimana Kim Bonggu secara pribadi maju dan mengeliminasi penjahat-jahat dan mengerikan ini dengan satu pukulan hanya untuk dihentikan oleh Kim Bonggu yang terkejut. Bertanya-tanya, apakah dia benar-benar melakukan itu? Kang Jun melihat Kim Bonggu yang sekarang tampak benar-benar bingung. Dengan persamaan matematika kompleks muncul di latar belakang dan memberitahunya bahwa dia sudah melewati banyak hal. Kim Bonggu berkeringat deras. Menjawab bahwa dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Kang Jun menepuk bahu Kim Bonggu dan mengatakan bahwa dia mengagumi sikap tajamnya. Lalu Kang Jun mengumumkan bahwa sudah waktunya pergi dan sebuah portal biru bercahaya terbuka di altar yang bernoda darah. Ketiganya Kang Jun membawa Marbus, Dalsu dan Kim Bonggu melewati portal. Di luar pintu gerbang, Kim Bonggu sedang berbicara dengan seorang pejabat dari Biro Manajemen. Pejabat itu berkomentar bahwa apa yang terjadi seperti petir di siang bolong dan bahwa dia senang semua orang kembali tanpa cedera serius. Pejabat itu memberitahu Kim Bonggu bahwa dia baru saja menerima hasil identifikasi mayat dan telah dipastikan sebagai pembunuh dari Serikat Manajemen Anti Biro yang masuk daftar buronan. Dia menjelaskan bahwa divisi investigasi khusus gerbang akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki, dan mereka akan meminta Kim Bonggu memberikan kesaksian tambahan nanti yang dengan enggan disetujui oleh Kim Bonggu. Pejabat itu menambahkan bahwa setelah penyelidikan selesai, insiden ini akan diumumkan ke media. Kim Bonggu mengulang kata itu dengan kekhawatiran. Bertanya-tanya, apakah masalah ini benar-benar akan diumumkan? Kim Bonggu melihat para medis yang mengangkat mayat tertutup di atas tandu, dan berpikir bahwa jika bukan karena Tuan Kang Jun, merekalah yang akan berakhir sebagai mayat tak bernyawa. Pejabat itu mengalihkan pembicaraan.
dan bertanya kepada Tuan Kim Bonggu apakah dia baru-baru ini mengalami kebangkitan kedua. Kim Bonggu tampak bingung. Pejabat itu menjelaskan bahwa tertulis dalam laporan bahwa Kim Bonggu adalah orang yang sendirian mengeliminasi pemburu dari Serikat Manajemen Anti Biro. Kim Bonggu dengan gugup menjawab bahwa dia beruntung. Pejabat itu menasihatinya bahwa kerendahan hati yang berlebihan terkadang bisa menjadi racun dan mengungkapkan bahwa pria yang dia bunuh memiliki hadiah buruan. Kim Bonggu terkejut mendengar kata hadiah buruan. Pejabat itu mengonfirmasi bahwa hadiah buruan untuknya saja mencapai ratusan juta, dan bahwa Serikat Manajemen kemungkinan akan memberinya penghargaan. Pejabat itu terus membangkitkan semangat Kim Bonggu dengan menambahkan bahwa dia kemungkinan akan menerima panggilan dari Guild Besar, dan setelah insiden diumumkan Tuan Kim Bonggu akan menjadi bintang dalam semalam. Pejabat itu membayangkan judul utama yang mungkin tentang pahlawan nasional dan pemula peringkat C Kim Bonggu yang mengeliminasi pembunuh peringkat A dengan satu pukulan, dan dia bertanya, apakah dia sudah bisa membayangkan judul utama itu? Kim Bonggu berpikir dalam hati bahwa masalah ini benar-benar sudah di luar kendali. Tapi dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa Kang Jun benar-benar menyelamatkan nyawanya. Sementara itu Kang Jun dan Dalsu berdiri di depan gerobak makanan Teteokbokki. Dalsu terengah-engah dan mengipas mulutnya dengan tangan bertanya-tanya apakah makanan ini benar-benar pedas. Kang Jun memberitahunya untuk tidak memaksakan diri makan. Dalsu menjawab bahwa lidahnya terasa mati rasa, tapi Kim Bonggu mengamati mereka dari kejauhan sambil bertanya-tanya tentang identitas sebenarnya orang itu. Dalsu terus makan sambil berkomentar bahwa tangannya tidak bisa berhenti, dan makanan ini pasti dibuat oleh iblis. Kalau tidak mungkin dia bisa bertahan di tengah penderitaan ini. Sementara itu Kim Bonggu berpikir bahwa Kang Jun menaklukkan pembunuh peringkat A, tanpa mengangkat jari. Kang Jun yang memegang marbas dalam bentuk Doberman bertanya kepada Dalsu apakah merekalah yang membuat makanan ini yang dengan alami ditolak oleh Dalsu. Kim Bonggu teringat bagaimana bos monster itu dengan menyedihkan memohon nyawanya. Kim Bonggu bertanya-tanya, mengapa seseorang seperti dia menyamar sebagai porter? Saat itu Kang Jun menyarankan kepada Dalsu agar mereka mencoba mie ayam goreng pedas lain kali karena mereka puluhan kali lebih lezat daripada Teokbokki. Kim Bonggu bertanya-tanya, apakah Kang Jun adalah penjahat yang sedang buron dari Biro Manajemen? Tapi dia menepis ide itu karena jika memang begitu dia pasti sudah membunuhnya. Dalsu menjadi bersemangat membayangkan keberadaan makanan puluhan kali lebih lezat daripada hidangan setan ini, dan dia sudah tidak sabar menantikannya. Kim Bonggu menyimpulkan dalam pikirannya bahwa Kang Jun tampaknya setidaknya berperingkat S, dan Kim Bonggu berpikir bahwa meskipun dia tidak bisa menebak identitas aslinya, dia harus menjadi murid orang itu. Apapun yang terjadi untuk menjadi jauh lebih kuat daripada sekarang, dan untuk mendapatkan eliksir nanti. Kim Bonggu mendekati Kang Jun dan Dalsu dan memberikan Kang Jun sebuah amplop berisi uang. Kang Jun bertanya, apakah dia memberinya terlalu banyak? Kim Bonggu menjawab bahwa ini lebih dari yang dijanjikan, tapi menambahkan bahwa Kang Jun telah menyelamatkan nyawanya. Setelah semua itu, Kang Jun menerima uang itu sambil berkata akan menggunakannya dengan baik. Dan jika takdir mempertemukan mereka lagi, mungkin dia akan membalas budi. Saat Kang Jun dan Dalsu berbalik pergi, Kim Bonggu menghentikan mereka meminta sebentar dan menjelaskan bahwa dia setidaknya ingin mentraktirnya makan. Kang Jun menolak, mengatakan bahwa keluarganya menunggunya dan menyarankan lain kali saja. Kim Bonggu berpikir putus asa bahwa dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini hilang begitu saja, dan memanggil Kang Jun tuan. Dia memohon hanya untuk segelas soju atau 1 jam, atau bahkan hanya 30 menit. Kang Jun tiba-tiba berhenti dalam keadaan terkejut dan bertanya padanya dengan terkejut, apakah dia baru saja mengatakan soju? Sebuah botol soju berkilauan muncul di adegan. Saat Kim Bonggu dengan ragu mengonfirmasi bahwa dia pikir begitu, Kang Jun mengonfirmasi bahwa ini adalah soju yang dimaksud dan berpikir bahwa bumi memang memiliki soju. Dia teringat saat memerintah benua Anox sebagai kaisar, dia telah mencoba semua minuman beralkohol terkenal yang ada saat itu, namun tidak ada yang menyamai rasa soju. Dia mengingat usahanya yang berlangsung bertahun-tahun untuk menciptakannya kembali. Tapi dia juga ingat bahwa masalah itu benar-benar di luar kemampuannya. Sekarang Kang Jun setuju dengan proposal Kim Bonggu dan berkata bahwa mereka akan minum segelas soju ini bersama. Semua pindah ke restoran sup mabuk nenek di dalam. Kang Jun meneguk soju dan menghela napas lega, mencatat bahwa ini adalah rasa yang dia rindukan. Di sisi berlawanan Dalsu sedang makan sup gukbap dengan antusias, berseru bahwa ini asli menggambarkan sensasi panas, lezat dan pedas sampai seperti menyelam ke lava, dan bertanya-tanya kapan terakhir kali seorang penguasa vampir merasakan darah. Dalsu terus menunjukkan kekagumannya, menegaskan bahwa rasanya setan dan tak terlukiskan enaknya. Sementara Kim Bonggu mengamati mereka, berpikir bahwa mereka bertingkah seolah-olah belum mencicipi soju atau sup mabuk selama 10 tahun. Bertanya-tanya, apakah dia harus membawa lebih banyak? Baik Kang Jun maupun Dalsu mengangguk dengan antusias, membuat Bonggu berpikir bahwa mereka pasti telah melewati neraka yang sesungguhnya. Bonggu memanggil pemilik restoran dan memintanya 1 botol soju tambahan dan semangkuk gukbap lagi. Lalu Dalsu berbalik ke wanita tua itu dan memanggilnya nenek, menegaskan bahwa dia menghargai pengorbanannya, tapi bertanya apa yang bisa lebih penting daripada kesehatannya, dan memohon agar dia santai dan menjaga diri. Wanita itu menatapnya dengan takjub dan bertanya, apakah dia mengenalnya, lalu dengan dingin menambahkan bahwa jika dia mencoba menggoda dia harus berhenti dan makan saja. Dalsu merasa tersinggung dan berkata, jangan khawatir, sambil menatap sup merah itu dan berpikir bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan sepersatu pun dari hidangan ini, yang dia anggap buah dari pengorbanan tak ternilai harganya. Sementara wanita itu bertanya-tanya sendiri, apa maksudnya? Dalsu melanjutkan pikirannya, yakin bahwa menawarkan darahnya untuk membuat hidangan seperti itu, lalu bersikap santai membuatnya menjadi orang suci dalam segala arti kata. Bonggu memperhatikan bahwa Dalsu tampak terharu, dan bertanya-tanya, apakah dia benar-benar menangis, berpikir bahwa dia pasti punya kehidupan yang berat. Sementara Kang Jun, yang sibuk makan dan minum, menoleh ke Bonggu dan bertanya, mengapa dia tidak makan yang terakhir, menjawab bahwa dia makan pelan-pelan.
lalu dengan sopan meluruskan namanya, menjelaskan bahwa dia dipanggil Bonggu. Kang Jun menyuruhnya jangan menggunakan gelar tuan. Dan cukup memanggilnya Kang Jun yang disetujui Bonggu. Setelah itu, Bonggu bertanya pada Kang Jun, apakah dia mau mempertimbangkan untuk mengambilnya sebagai murid. Kang Jun mengulangi kata itu dengan takjub lalu menjawab dengan penolakan dingin, dan tegas. Bonggu tampak kecewa, tapi tidak terkejut. Berpikir dalam hati bahwa memang seperti yang dia duga, dan mulai menjelaskan bahwa dia adalah pemburu peringkat F. Kang Jun memotongnya saat dia mengangkat mangkuk sup. Mengatakan bahwa dia tidak tahan dengan cerita sedih, tapi dia akan mendengarkannya hanya sebagai pembayaran untuk makan ini. Bonggu terkejut dan bertanya dengan penasaran, apakah dia serius? Bonggu menjelaskan bahwa dia tidak pernah bisa berhenti berburu karena antara biaya kuliah saudara perempuannya, biaya hidup dan tagihan rumah sakit ibunya. Tidak ada pekerjaan lain yang membayar cukup. Dia menambahkan bahwa untuk menyembuhkan ibunya dia membutuhkan ramuan penyembuh. Eliksir itu, lalu Kang Jun mengulangi kata itu dengan terkejut bertanya-tanya tentang eliksir itu. Dia berpikir dalam hati bahwa jika maksudnya seperti yang dia pikirkan, pasti ada 12 botol yang disimpan di perbendaharaan kekaisaran di Anox. Bonggu melanjutkan pengakuannya. Mengatakan bahwa dia tahu itu adalah mimpi jauh. Tapi dia juga tahu bahwa dengan eliksir seseorang bisa menentukan harga sesuai keinginan. Dia menambahkan bahwa eliksir itu sangat langka sehingga dijual dengan harga puluhan bahkan ratusan miliar dan tidak bisa dibeli dengan uang. Saat dia berbicara, Kang Jun yang sedang minum sup tiba-tiba mulai tersedak. Kang Jun batuk hebat sambil melihat Dalsu yang masih menikmati makanannya dan bergumam bahwa seharusnya dia membawa satu. Menambahkan bahwa Dalsu biasanya membawa banyak barang tidak berguna, dan dia setidaknya bisa membawa satu botol itu. Kim Bonggu bertanya pada Kang Jun, apa yang dia katakan? Menjelaskan bahwa dia tidak mendengar dengan jelas, tapi Kang Jun mengabaikan pertanyaan itu hanya mengatakan tidak ada apa-apa. Bonggu melanjutkan berbicara sambil menuang minuman menjelaskan bahwa tidak ada cara lain untuk mendapatkan eliksir kecuali mendapatkannya sendiri. Dan jadi dia tidak punya pilihan selain terus menyerbu gerbang. Lalu Kang Jun bertanya, apakah dia melakukan itu hanya dengan tubuhnya sendiri? Bonggo mengonfirmasi ini menjelaskan bahwa dia hampir mati beberapa kali, dan bahwa dia telah terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan karena cedera. Tapi meskipun begitu dia terus mencoba dan entah bagaimana berhasil naik ke peringkat C. Kang Jun berkomentar bahwa hidup Bonggu terdengar seperti novel. Bonggu bertanya-tanya, apakah dia benar-benar berpikir begitu dan menambahkan bahwa sebelum gerbang muncul, semua orang bahagia, dan karena alasan itu, dia harus terus berjuang sampai nafas terakhirnya, untuk mendapatkan kembali kebahagiaan itu. Bonggu mulai menangis terharu. Kang Jun memandangnya diam-diam sementara Bonggu memanggil namanya mengatakan bahwa dia benar-benar perlu menjadi lebih kuat secepat mungkin karena ibunya tidak punya banyak waktu lagi. Dia lalu memohon padanya, untuk menerimanya sebagai murid, meminta hanya satu kesempatan dan menegaskan bahwa dia akan melakukan apa saja yang diminta. Kang Jun memanggilnya Bongpo dan bertanya mengapa pria dewasa menangis di depan semua orang. Bonggu minta maaf membetulkan bahwa namanya Bonggu. Tapi Kang Jun menyuruhnya berhenti menangis untuk meluruskan bahu dan bangga. Bonggu berdiri tegak. Menjawab dengan antusias, berpikir dalam hati bahwa dia akan menjadi Bongpo saja, tapi Kang Jun memanggilnya dengan nama baru, Bong Tai, dan bertanya, apakah dia benar-benar siap melakukan apa saja yang diminta. Bonggu dengan antusias mengonfirmasi itu. Tentu saja dia akan melakukan apapun. Berpikir dalam hati bahwa Bong Tai juga nama yang bagus. Kang Jun memperingatkannya bahwa itu tidak akan mudah. Dan mulai menyebutkan tugas-tugas membersihkan, mencuci pakaian, memasak, merawat anak-anak, dan mengajak anjing jalan-jalan. Lalu bertanya, apakah dia pikir bisa menangani semua itu? Bonggo berpikir dengan takjub bahwa tugas-tugas itu terasa anehnya spesifik. Tapi dia langsung setuju mengatakan dia bisa melakukan semuanya. Kang Jun berkata itu bagus. Karena itu akan meringankan beban saudara perempuannya sedikit. Karena dia bekerja keras setiap hari. Lalu dia menambahkan bahwa dia juga ingin meminjam identitasnya. Yang membuat Bonggo terkejut yang bertanya-tanya apa maksudnya dengan identitas. Kang Jun menjelaskan bahwa dia maksudkan kartu registrasi yang sudah terbangun, menunjuk bahwa dengan cara ini dia bisa menghemat biaya pendaftaran. Dalam hati Kang Jun memikirkan rencananya, mengatakan bahwa dia akan memesan serbuan gerbang atas nama Bonggo pergi bersamanya sebagai pembawa barang dan menangani monster sendiri. Dengan cara ini uang tidak akan menjadi masalah. Dia melanjutkan berpikir bahwa meskipun dia membersihkan gerbang peringkat tinggi, dia bisa menghindari ketenaran dan semua kerepotan. Dia menyimpulkan pikirannya bahwa bagaimanapun Bongpal bisa menjadi terkenal menggantikannya, lalu bertanya lagi pada Bongu, apakah dia pikir bisa melakukannya. Di adegan selanjutnya di luar Marbus dalam bentuk Doberman, ketika dua wanita mendekatinya, salah satu berkomentar bahwa dia sangat lucu. Sementara yang lain bertanya-tanya, di mana pemiliknya. Markus berpikir dengan sombong meremehkan keberanian mereka. Bertanya-tanya, bagaimana mereka berani memperlakukannya seperti anjing biasa. Tanpa tahu siapa dia, salah satu dari mereka berkata dia hanya ingin mengelusnya. Sementara yang lain bertanya, apakah Doberman tidak galak. Pertama menjawab bahwa dia terlihat sangat lucu. Lalu dia membungkuk dan bertanya, apakah dia boleh mengelusnya. Sedikit dia berpikir dalam hati dengan rasa jijik menyuruh mereka segera pergi, tapi wanita itu mulai mengelusnya juga. Mengungkapkan keterkejutannya, betapa lembutnya dia dan yang lain, menambahkan dengan kekaguman, bahwa dia tampak menikmatinya. Saat itu Marbas mengibaskan ekornya, meskipun marah. Memikirkan penghinaannya, seorang wanita menawarkan camilan berbentuk tulang, menjelaskan bahwa dia membelinya untuk anak anjingnya di rumah. Tapi dia memberikannya kepadanya. Wanita itu pergi setelah mengucapkan selamat tinggal, dan Martha duduk sendirian menatap camilan itu. Berpikir dengan jijik bahwa itu hanya sampah, namun dia memutuskan setidaknya mencicipinya sebagai bentuk sopan santun, karena itu diberikan kepadanya sebagai penghormatan dari manusia. Begitu dia mencicipinya, matanya membelalak kaget. Marbas, dalam bentuk Doberman, mulai berlari memutar dengan sukacita murni dikelilingi aura iblis.
Saat dia memikirkan kenikmatan yang belum pernah terjadi, sebelumnya menyebutnya kenikmatan kehancuran dan kebejatan saat itu Kang Jun. Yang mengamatinya bersama Dalsu memanggilnya bertanya apa sebenarnya yang sedang dia lakukan. Kang Jun melihat Marbas yang telah berubah menjadi Doberman dengan bahagia, mengunyah tulang dan bergumam bahwa itu tidak apa-apa, lalu memberitahunya jangan khawatir dan teruskan apa yang sedang dia lakukan. Kemudian Kim Bong-gu benar-benar pingsan di meja restoran jadi Kang Jun berkomentar bahwa pria ini selalu minum meskipun dia tidak tahan alkohol. Mencatat bahwa dia benar-benar tidak sadar Dalsu menggendong Bongo di punggungnya, sambil memberitahunya bahwa yang terakhir pingsan, dan bertanya, apakah dia harus membunuhnya? Tapi Kang Jun yang berjalan di depannya sambil menggendong Marbus memerintahkan untuk tidak melakukannya, tapi membawanya pulang. Saat mereka berjalan Dolsu terpikir bahwa Lady Subin saudara perempuan Kang Jun mungkin tidak senang dengan ini, tapi Kang Jun menjawab bahwa mereka tidak bisa membiarkan pria itu tergeletak di jalan sementara. Bongo mendengkur dalam tidurnya di punggung Dalsu yang terakhir mencatat bahwa dia tampak mengalami mimpi buruk yang mengerikan, dan berpikir mungkin lebih baik memberinya istirahat abadi, tapi Kang Jun memarahinya dengan nada serius mengatakan jangan ulangi itu. Lalu Kang Jun meletakkan tangannya di dahi Bonggu yang sedang tidur mencatat bahwa dia butuh perawatan nyata dan menambahkan bahwa menunjukkan kenangan terbahagianya bukanlah hal buruk. Kemudian Dalsu menyadari jenis sihir itu dan bertanya, apakah itu seni mimpi dan terlintas di pikirannya, bahwa itu adalah sihir hitam khusus para penyihir. Yang memungkinkan mereka mengendalikan mimpi sesuka hati, sambil mengagumi bahwa manusia tidak bisa menguasainya tapi tuannya tentu saja berhasil. Kang Jun menjawab bahwa dia hanya membuat sedikit modifikasi. Setelah itu Bonggu mulai tenang dan tidur dengan damai di punggung Dalsu. Sementara Kang Jun berpikir bahwa kehidupan nyata Bonggu adalah neraka, jadi setidaknya dia bisa memiliki mimpi bahagia di dalam mimpi. Bonggu menemukan dirinya sebagai anak kecil. Bertanya dengan terkejut, mengapa itu terjadi? Lalu ayahnya muncul dan meletakkan tangannya di kepalanya, mengatakan bahwa dengan sedikit latihan, dia akan menjadi lebih baik dari ayahnya. Dalam waktu singkat Bonggu muda memandangnya dengan kaget bertanya-tanya, apakah dia benar-benar ayahnya? Ayahnya tersenyum dan mengatakan bahwa dia sudah tumbuh banyak sementara Bongo berpikir sedih bahwa ayahnya sudah lama pergi. Lalu ayahnya mengatakan, bahwa jika dia pergi, dia akan menjadi pria di rumah. Anak itu bertanya, mengapa ayahnya tidak bisa tinggal. Tapi ayahnya menjawab dengan bertanya, apakah dia akan berani melindungi ibu dan saudara perempuannya. Ayahnya mengatakan bahwa dia mengandalkannya dan meminta maaf. Jadi anak itu Bongo mulai menangis memohon, agar dia tidak pergi menegaskan bahwa dia tidak tahan. Dia terus menangis berjanji, tidak akan mengeluh pulang lebih awal dari pemandian umum, tidak akan mengeluh bosan saat memancing. Dan tidak akan meminta dia menggendong saat mendaki gunung. Tiba-tiba ibunya memanggil mengumumkan bahwa makan malam sudah siap. Adegan berubah ke pesta barbeque keluarga di mana ayah menawarkan ibu bir sementara ibu berkomentar bahwa makanannya pasti lezat. Ayah mengungkapkan kekagumannya, pada suasana mengatakan bahwa mereka harus sering melakukan ini. Ibu setuju. Mengatakan bahwa anak-anak tampak sangat bahagia sebelum memanggil putranya, mengajaknya bergabung. Anak Bongo memandang keluarganya dengan mata berkaca-kaca. Berbisik menyebut nama orang tuanya, ibunya bertanya apa yang salah dan apakah dia tidak suka makanan favoritnya. Nasi kari. Dia menjawab sambil menangis, bahwa makanannya sangat lezat. Lalu dia memandang ayahnya yang menggendong adik perempuannya, Juhi, dan ibunya memanggil mereka dalam hatinya, dengan penuh cinta. Adegan berubah ke Bonggu dewasa duduk dalam mimpi. Berpikir dengan tekad bahwa dia akan membuat mereka semua merasa tenang dan meminta mereka mempercayainya. Lalu dia tersenyum puas. Percaya bahwa dia telah menjadi pria di rumah dan bisa bertanggung jawab. Dia melihat kenangan keluarganya yang bahagia. Berharap mereka semua bisa bahagia lagi di dunia nyata. Mangu terbangun oleh suara Subin, adik Kang Jun, yang memanggilnya, dan memberitahu bahwa dia sudah menyiapkan sup untuk mabuk. Dia terbangun dengan kaget dan di latar terdengar Dolsu bertanya pada Kang Jun apakah mereka harus membunuhnya. Menyarankan agar membiarkannya tidur selamanya seperti yang dia inginkan. Tapi Kang Jun bertanya-tanya, mengapa dia begitu terobsesi membunuhnya dan menyuruhnya menunggu sampai mereka bangun untuk makan bersama. Kemudian Subin memanggil namanya lagi, jadi Bonggu duduk bingung dan mencoba bicara. Beberapa saat kemudian dia bangkit dengan susah payah. Memegang kepalanya dan bergumam bahwa kepalanya sakit. Di sisi lain ruangan Kang Jun duduk di lantai. Memegang putrinya Sol dan bertanya dengan lembut, apakah dia sudah makan lagi dan apakah makanannya enak. Sementara anak itu menjawab polos bahwa dia sudah makan dan makanannya enak. Bonggu melihat adegan ini dengan terkejut penuh kebingungan. Bertanya-tanya, apakah dia masih bermimpi, dan di mana tepatnya dia berada. Lalu dia sadar bahwa dia ada di rumah Kang Jun sebelum bertanya-tanya. Siapa anak yang dia lihat itu? Kang Jun terus mengelus putrinya Sol dan bermain petak umpet dengannya sambil bertanya-tanya sendiri siapa yang mirip dengan putri kecil mereka sehingga sangat imut. Anak itu tertawa, dan memanggil ayahnya dengan antusias. Kang Jun merasa bangga, menganggapnya gadis pintar, dan bahwa dia mirip ayahnya, karena sangat luar biasa. Sesaat kemudian, Kang Jun melihat Kim Bonggu bangun dari tidurnya di lantai, dan bertanya-tanya sendiri. Apakah dia melihat adegan yang baru saja terjadi? Bonggu merasa bingung dan memastikan bahwa dia memang melihatnya. Ketegangan Kang Jun meningkat saat dia bertanya tajam seberapa banyak yang dia lihat. Dan sejauh mana, dia menyaksikan apa yang terjadi. Sementara Bonggu yang gemetar menjawab bahwa dia mulai menyadari dari saat anak itu memanggil ayahnya. Putri kecilmu. Sampai saat dia menggambarkan bahwa dia mirip ayahnya. Wajah Kang Jun menghitam. Saat dia menutupi mata putrinya dengan tangannya, sambil berpikir bahwa dia harus membunuh Bonggu, agar mulutnya tertutup mengungkapkan penyesalannya pada diri sendiri. Bonggu panik berpikir sejenak bahwa itu nyata. Sebelum menyadari itu hanya rasa malu Kang Jun, namun Bonggu bersembunyi di bawah bantalnya sambil gemetar. Bertanya-tanya sendiri, orang macam apa yang mengatakan hal seperti itu, bahkan sebagai lelucon, dan benar-benar yakin bahwa Kang Jun mungkin benar-benar melakukannya.
Lalu dia mencium baunya dan berkata pada diri sendiri bahwa dia bau alkohol. Saat itu Subin membuka pintu dan menunjuk bahwa matahari sudah terbit. Dan bahwa Kang Jun baru saja bangun. Bonggu merasa lega bahwa dia masih hidup. Subin tersenyum lembut padanya. Tampak seperti malaikat baginya, berpikir bahwa dia pasti merasa buruk dan memberitahunya bahwa dia sudah menyiapkan sup untuk mabuk. Dan mengajaknya makan. Bonggu tersentuh dalam hati. Dan berterima kasih padanya, karena menyelamatkannya dari situasi membingungkan yang hampir merenggut nyawanya. Saat sarapan Subin bertanya pada Bonggu apakah dia Tuan Bongchang, jadi dia diam-diam membenarkannya bahwa namanya Bonggu. Dia meminta maaf dengan lembut. Sementara dia meyakinkan bahwa tidak perlu minta maaf. Bonggu berpikir ini adalah kesempatan untuk memperbaiki citranya sebagai pecundang pemabuk, dan dia memuji kemampuan memasak. Subin menegaskan bahwa dia luar biasa dan tidak heran suaminya tampak puas dan bahagia. Sambil menatap ke arah Kang Jun sebagai orang yang dimaksud, Kang Jun memotong ucapannya dengan tajam dan membenarkannya bahwa dia salah. Menjelaskan bahwa Subin bukan istrinya, tapi adik kandungnya. Lalu dia mengakhiri pembicaraan dengan santai dan mengajak semua orang makan. Bonggu merasa malu dan menjawab gugup, menyesali kata-katanya sebelumnya dan berpikir seharusnya dia diam saja. Subin mengarahkan ucapannya pada Bonggu dan memberitahunya bahwa Kang Jun sudah bilang bahwa mereka sedekat saudara. Bonggu terkejut sejenak. Lalu dia mengerti maksudnya dan mengikutinya. Subin meminta maaf atas permintaan mendadaknya, tapi dengan lembut meminta dia untuk menjaga Kang Jun. Untuk sementara waktu Bonggu menjatuhkan sendoknya karena terkejut, bertanya-tanya bagaimana dia bisa diminta menjaga seseorang seperti Kang Jun. Dia teringat pria yang mengalahkan aliansi pemburu peringkat A dengan satu tatapan dan yang menjinakkan iblis level bos, seolah-olah itu anak anjing kecil. Dia bertanya-tanya sendiri apa arti menjaga dia. Sementara Kang Jun makan dengan tenang di sampingnya, Subin menjelaskan bahwa sebenarnya Kang Jun terperangkap di dalam gerbang dan baru kembali ke dunia luar kurang dari sebulan yang lalu. Bonggu tertegun mengingat judul berita yang pernah dia baca tentang para penyintas gerbang dan menyadari bahwa kakaknya adalah salah satu penyintas itu. Disebutkan di berita. Dia juga berpikir bahwa beberapa pemburu tingkat tinggi yang kembali dari luar negeri memiliki kekuatan misterius yang mereka peroleh di dalam gerbang. Bonggu bertanya-tanya dalam hati, apakah Kang Jun juga salah satunya? Lalu Kang Jun memotong pembicaraan sambil mengunyah makanannya dan menjelaskan bahwa dia tidak terjebak di sana seperti yang dipikirkan orang lain. Subin menjawab dengan acuh tak acuh bahwa itu tentang sesuatu seperti dia menjadi raja sebuah benua. Mata Bonggu membelalak terkejut saat dia menyadari mereka sedang membicarakan raja sungguhan. Bonggu membayangkan Kang Jun sebagai kaisar besar. Kang Jun menjelaskan kepada adiknya bahwa dia bukan hanya raja, tapi kaisar sendiri. Subin menjawab bahwa dia tidak melihat banyak perbedaan antara kedua gelar itu. Kang Jun bersikeras bahwa perbedaannya sangat besar, dan bahwa para raja bahkan tidak berani menatap matanya, yang membuat Bonggu semakin terpana. Saat dia mengulang dalam pikirannya bahwa dia memang seorang kaisar, Dalsu menyela dalam percakapan dan bertanya kepada Kang Jun, apakah dia ingat mantan raja kerajaan Baratheon? Kang Jun tampak tidak mengenali nama itu dan bertanya siapa yang dimaksud. Bonggu menyimpulkan bahwa pria tua itu, Dalsu, juga bukan orang biasa. Dalsu menjelaskan bahwa dia maksud pria yang kepalanya dipenggal. Setelah dia berani menatap kaisar dan mengibarkan panji pemberontakan, Kang Jun mengingat kejadian itu dengan santai, yang membuat Bonggu tersedak kaget. Subin menoleh ke Bonggu menjelaskan bahwa apa yang dialami Kang Jun bisa dianggap sebagai semacam efek samping dan menambahkan bahwa dia butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Bonggu mengonfirmasi bahwa dia mengerti. Berpikir bahwa semuanya mulai masuk akal, sekarang mata Bonggu bersinar saat dia berpikir dengan bersemangat bahwa Kang Jun memiliki prestise dan kekuatan itu. Karena dia adalah kaisar di masa lalu dia bertanya kepada Dalsu, apakah dia pernah memegang posisi seperti Perdana Menteri saat itu? Dalsu menjawab bahwa dia adalah seorang ahli strategi di era itu. Bonggu tidak bisa memastikan apakah dia tulus atau hanya mengikuti suasana. Subin meminta Bonggu untuk membantu Kang Jun menyesuaikan diri dengan kehidupan normal. Bonggu dengan antusias setuju, menegaskan bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Subin mengucapkan terima kasih dengan tulus, lalu dia menoleh ke Dalsu dan dengan lembut bertanya, apakah dia pernah berpikir untuk mendapatkan pekerjaan paruh waktu? Dalsu tampak bingung dan bertanya dengan heran, apa maksud pekerjaan yang dia bicarakan? Karena dia tidak tahu apa itu. Subin menjelaskan bahwa pemilik toko kelontong yang sering mereka kunjungi di depan rumah sedang mencari bantuan. Dia menambahkan bahwa dia menyebut Dalsu secara kebetulan dan pemilik toko mengatakan dia harus datang untuk wawancara. Dalsu mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Nyonya Subin, menjelaskan bahwa dia memiliki tugas suci untuk melayani tuannya dan tidak bisa meninggalkannya sedetik pun. Kang Jun memotong dengan penolakan. Kang Jun dengan tegas memerintahkan Dalsu untuk menerima pekerjaan itu, menunjuk bahwa menyakitkan memiliki dia mengikuti kemana-mana. Dia berpikir dalam hati bahwa dia akan membuatnya menerima pekerjaan di toko kelontong untuk membiasakan diri dengan budaya bumi mengingat momen-momen lebay sebelumnya. Dia juga menambahkan bahwa pekerjaan ini, meskipun tidak membayar banyak, akan membantu keuangan mereka. Dalsu protes mengingatkan tuannya tentang janjinya untuk mendirikan kekaisaran gemilang di bumi. Kang Jun setuju bahwa memang dia pernah berjanji. Tapi dia menjelaskan bahwa mencapai tujuan ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang budaya dimensi ini dan kehidupan rakyatnya. Dia menegaskan bahwa dia tidak meminta dia meninggalkan tugasnya sebagai ahli strategi, tapi mempercayainya dan mendelegasikan kepadanya semua urusan terkait pendirian bangsa mereka. Dalsu tiba-tiba menyadari bahwa tuannya sedang menguji kesetiaannya, lalu dia bersujud di tanah dengan dramatis memohon tuannya untuk memberinya kematian dan menjatuhkan hukuman kepadanya. Kang Jun kesal dengan situasi itu dan menyuruhnya tenang. Dalsu melanjutkan pidato dramatisnya mengakui bahwa dia gagal memahami kehendak mendalam tuannya dan bahwa dia bahkan tidak layak memandang wajah mulianya. Kang Jun menjawab dengan acuh tak acuh. Dalsu bersumpah akan mendedikasikan dirinya untuk penyelidikan dengan seluruh jiwa raganya.
Sampai tubuhnya hancur dan tulangnya menjadi debu, Kang Jun menoleh ke Subin dan memberitahunya bahwa Dalsu akan pergi wawancara. Dia menjawab dengan afirmatif. Adegan berakhir dengan Dalsu bersujud dengan keterangan yang menggambarkan bagaimana Chartia von de Krimsley. Pria tua Choi Dalsu memutuskan untuk menantang pekerjaan di bab kedua hidupnya. Kemudian Kim Bonggu terlihat mencuci piring di dapur. Sobin berkomentar tentang hal itu kepada Kang Jun bahwa dia tahu dia tamu mereka tapi dia terkejut karena dia menyuruhnya mencuci piring. Kang Jun menjelaskan bahwa dialah yang bersikeras melakukannya, dan menyuruh Sobin untuk beristirahat sebentar. Sobin bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tepat? Kang Jun berkomentar bahwa Bonggu ternyata jago mencuci piring. Subin menonton berita di TV. Dan bertanya-tanya apakah ini berarti peningkatan jumlah orang di suatu area meningkatkan kemungkinan munculnya gerbang. Pembawa berita menjelaskan, bahwa yang dimaksud adalah frekuensi kemunculan gerbang yang tinggi di Seoul dan area Yangi sekitarnya. Ahli tersebut mengonfirmasi hal ini, dengan menambahkan bahwa penduduk di daerah perkotaan ini, harus tetap waspada terus-menerus. Ia menjelaskan bahwa gerbang baru cenderung menyerap semua bentuk kehidupan. Dalam radius 1-2 km saat muncul yang membutuhkan kesiapan terus-menerus. Ahli tersebut menambahkan bahwa komunitas akademis percaya. Ada kemungkinan tinggi gerbang muncul di area selatan Sungai Han di Seoul, dan bahwa langkah-langkah penanggulangan sedang direncanakan. Subin terkejut, dan menyadari bahwa rumah mereka juga di area Gangnam, sehingga ia mengungkapkan kekhawatirannya, bertanya-tanya, apa yang akan mereka lakukan jika gerbang muncul. Kang Jun meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa saat itu. Anak Seoul berlari ke arahnya memanggil ayahnya. Seoul langsung berlari ke Marvis, yang berbentuk chihuahua, dan memeluknya dengan antusias mencoba menciumnya. Kang Jun turun tangan dengan nada tegas. Menghentikan putrinya melakukan itu, ia menjelaskan bahwa anjing itu kotor dan menjijikkan dan jika dia menciumnya, dia mungkin akan terluka. Dalam pikirannya ia membayangkan dirinya memukuli Marbas dengan brutal marah pada bahaya yang diwakilinya. Seoul melihat ayahnya dengan bingung, bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan terluka. Sebaliknya Marbas merasa ketakutan. Bertanya-tanya, mengapa dia menjadi sasaran padahal tidak melakukan apa-apa. Subin menepuk punggung Kang Jun dan memarahinya karena menganiaya hewan di depan putrinya. Kang Jun terlihat bingung. Kang Jun memandang Marbus dengan kesal, bertanya-tanya apakah dia benar-benar harus menganggapnya hewan. Lalu dia menyadari bahwa anak itu melihatnya seperti itu. Jadi dia memutuskan untuk mengikutinya. Seoul memutuskan untuk mengelusnya saja dan mulai melakukannya. Kang Jun memandang adegan itu merenungkan kemegahan dan keindahannya. Subin berpikir sendiri saat Kang Jun memandang putrinya yang memanggilnya dengan penuh cinta. Dia merasakan hatinya hangat setiap kali melihatnya. Dia memeluknya dalam pelukan. Menyadari bahwa dunia berbahaya ini bukan tempat yang cocok untuknya, dan dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tidak berniat menjadi pahlawan, tapi dia ingin mengubah dunia ini sedikitnya. Keesokan harinya Kang Jun memberikan sebuah amplop yang kemungkinan berisi uang kepada Subin, memintanya untuk menggunakannya membantu. Subin membuka amplop yang diberikan Kang Jun dan bertanya berapa isinya. Dia memberitahu 5.000 Dia terlihat terkejut dan bertanya dari mana. Tiba-tiba dia mendapatkan semua uang ini. Kang Jun mengaku bahwa dia memeriksa tabungan banknya karena penasaran dan menemukan jumlah ini di sana, menambahkan bahwa dia kira uang ini adalah yang telah dia tabung sedikit demi sedikit sebelum menghilang. Buku tabungan menunjukkan saldo 5.100.000. Subin terharu dan mulai menangis sedikit mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kang Jun. Lalu dia mengaku bahwa dia tidak bisa memberitahunya sebelumnya karena tidak ingin membuatnya khawatir, dan bahwa dia sedang mengalami kesulitan keuangan baru-baru ini. Dia menambahkan bahwa dia menderita karena tagihan listrik sewa, dan bahkan biaya makanan. Subin menghapus air matanya dan tersenyum. Berterima kasih padanya, dan mencatat bahwa berkat dia akhirnya, dia bisa sedikit bernapas. Kang Jun bertanya, apakah dia jujur? Lalu dia menjawab dengan senyum bahwa dia tidak menyadarinya sebelumnya, dan senang uang itu membantunya. Subin berkata, dia akan memasakkan sesuatu yang enak untuk makan malam itu, dan bertanya, apakah dia ingin makan sesuatu yang khusus. Dia hanya menjawab bahwa apa saja tidak masalah. Subin berkomentar bahwa dia sangat langsung, lalu dia menyarankan mereka pergi berbelanja bersama di Mart nanti, menambahkan bahwa saat keluar, mereka bisa makan dan membawa Sul ke kafe anak-anak atau taman bermain. Tapi Kang Jun dengan lembut menolak, menjelaskan bahwa dia lebih suka tinggal di rumah dan beristirahat sepanjang hari. Karena dia merasa perlu bersantai. Kang Jun berpikir bahwa jika mereka semua pergi ke Mart bersama mungkin Tuan Kemsley akan menyukainya. Dan juga jika terjadi sesuatu, Tuan akan melindungi Subin dan Seoul. Jadi Subin berkata, bahwa dalam hal itu, dia akan pergi dengan kakek itu saja. Lalu Kang Jun berkata bahwa dia yang akan pergi. Lalu Subin menjawab bahwa dia harus beristirahat sesuai keinginannya. Dia tersenyum sendiri berpikir bahwa semuanya sempurna. Kang Jun mulai memikirkan tujuannya dengan semangat karena akhirnya dia akan bisa mengunjungi tempat yang selalu dia ingin kunjungi sejak pertama kali melihatnya. Dan ketika dia tiba di kampus komik cafe, dia terpikir bahwa mungkin volume baru Hunter x Hunter telah dirilis selama ketidakhadirannya, dan dia terus berpikir bahwa akhirnya dia bisa membacanya. Setelah 300 tahun. Sementara itu di supermarket kompleks Dosu dengan antusias memanggil Lady Subin, yang sedang mendorong keranjang belanja dengan Seoul di dalamnya, mengumumkan bahwa dia telah menemukan sampel makanan gratis lain. Dia mengungkapkan kekagumannya atas kemungkinan menikmati makanan paling lezat tanpa batas dan tanpa membayar, menganggap sudut sampel gratis itu tidak berbeda dengan surga. Subin melihat dengan rasa malu saat Dalsu memberi makan Seoul sampel makanan yang tampak senang sambil berkata itu lezat. Kemudian Dalsu mulai bernyanyi dengan riang tentang kenikmatan tak terbatas di sudut sampel Mart, dan Seoul dengan riang mengulangi kalimat yang sama setelahnya. Dalsu terus bernyanyi dan bersenang-senang dengan Seoul di keranjang belanja, sambil mengulangi bahwa seluruh keluarga bersama di sudut sampel Mart.
dan dia memberinya makan dengan senyum, lalu dia melanjutkan bernyanyi tentang kenikmatan gourmet gratis di sudut itu. Sementara Subin menghela napas saat melihat mereka di dekat konter sampel pangsit lalu dia meminta satu kantong pangsit kepada pegawai. Tiba-tiba pengumuman mendesak menggema di seluruh toko mengumumkan kemunculan gerbang skala besar di dekat stasiun persimpangan, silum kepanikan pun terjadi. Di antara para pembeli yang mulai berlari, pada saat yang sama di komik cafe Kang Jun mendengar dua gadis bertanya-tanya, apakah edisi baru Hunter x Hunter sudah dirilis. Dia terkejut karena belum terjadi lalu dia mendengar seorang pemuda di dekatnya bercanda bahwa saat dia masuk tentara 3 tahun lalu. Dia yakin itu akan dirilis saat dia selesai dinas. Kang Jun merasa kecewa dengan apa yang didengarnya, kemarahan mulai membara di dalam dirinya. Saat dia berpikir, bahwa meskipun sudah sekian lama, belum ada yang dirilis dan dia mendengar pemuda itu mengulang. 3 tahun penuh ya frustrasinya tumbuh saat dia menggerutu pada dirinya sendiri bahwa dia sudah menunggu selama 300 tahun. Pemuda itu menyadari reaksinya, dan berkata bahwa dia terlihat seperti sudah mengalami banyak hal, lalu dia mengganti topik dan memberitahunya bahwa dia akan menunjukkan salah satu seri baru terpenting yang menjadi sangat sukses, sehingga mereka bahkan mencetak edisi terbatas khususnya. Kang Jun melihat sampul manhwa yang diberikan pemuda itu yang berjudul The Weakest Became an SSS Rank Hunter. Dia berpikir dengan sinis bahwa ceritanya terdengar seperti cerita Bongo. Saat membalik halaman, dia memperhatikan bahwa karakternya sama lemahnya dengan Bongo dan kondisi keluarganya buruk. Jadi dia mengira ceritanya tentang peningkatan kekuatan dan sebenarnya tidak buruk, tapi dia tiba-tiba berhenti di adegan pertarungan dan bertanya-tanya dalam hati. Apa yang sedang terjadi karena dia tidak pernah membayangkan seorang necromancer lingkaran ke-9 bisa dikalahkan begitu mudah. Dia menyilangkan tangan dengan frustrasi. Berpikir bahwa pahlawan itu mulai selemah Bongo, tapi dia tidak mungkin mengalahkan necromancer dengan peringkat itu dengan cara seperti itu. Kang Jun menutup buku dengan bosan. Berpikir bahwa seharusnya dia pergi ke supermarket saja, dan dia melihat waktu yang dia habiskan di sana adalah buang-buang waktu, dan sekarang dia merasa lelah. Bertanya-tanya kapan terakhir kali dia tidur, dia mulai merasa mengantuk dan berpikir bahwa dia sangat lelah akhir-akhir ini, jadi dia memutuskan bahwa akhirnya saatnya tidur. Tapi dia merasa sedih, karena kutukan mimpi buruk belum juga hilang. Dia berharap Ratu Succubus Erel ada di sana untuk sedikit meringankan mimpinya. Lalu dia berbaring dan menutup mata sambil bertanya-tanya, apakah pengikutnya masih baik-baik saja di dalam tempat perlindungan supermarket. Pengumuman terus memperingatkan kemunculan gerbang skala besar di dekat stasiun persimpangan silum. Menyarankan semua pelanggan segera mengungsi ke tempat perlindungan bawah tanah. Orang-orang dengan cemas membicarakan persimpangan silum sementara seorang wanita mengungkapkan ketakutannya untuk temannya yang tinggal di sana. Sobin yang memegang Sol sedang berpikir cemas apakah Kang Jun aman, membayangkan bahwa dia mungkin sendirian di rumah. Dolsu mencoba menenangkannya dengan lembut, menjelaskan bahwa meskipun kata-katanya mungkin terdengar mengganggu, tuannya akan baik-baik saja dan tidak perlu khawatir. Subin dengan cemas bertanya-tanya, apakah yang dia katakan benar? Dolsu menjawab dengan senyum menenangkan, menjelaskan bahwa tuannya sudah lama mencapai keadaan hampir abadi. Dan senjata biasa tidak lagi mampu meninggalkan goresan pun di tubuhnya. Subin tampak terkejut dengan kata-katanya, sementara Dalsu menegaskan bahwa itu memang hal yang luar biasa, menambahkan bahwa banyak ilmuwan telah mencoba selama 100 tahun untuk menemukan cara memberikan istirahat abadi bagi tuannya, tapi semuanya gagal. Dalsu teringat hari ketika Kaisar memerintahkan pengikutnya untuk mencari cara agar dia bisa mencapai istirahat abadi, mengingat bagaimana para ilmuwan telah mengusulkan banyak metode dan upaya. Pertama adalah ketika tuannya melompat dari puncak pohon dunia di tepi dunia, tapi hanya akar-akarnya yang hancur. Dia juga mengingat dalam ingatannya bagaimana tuannya melemparkan dirinya ke api neraka dan tinggal di sana selama sebulan penuh tanpa terluka, hanya keluar mengeluh bosan. Kemudian dia ingat bahwa tuannya meminum racun yang cukup kuat untuk membunuh raksasa dengan satu tetes, tapi bukannya mati malah menjadi lebih sehat. Dalsu mengakhiri ucapannya dengan tawa, sambil mencatat bahwa tuannya selalu kembali, tidak peduli upaya apa yang dilakukan. Bertanya-tanya, apakah ini bukan keabadian sejati? Subin berkomentar dengan nada sedikit sarkastik bahwa dia berlebihan. Lalu mencoba meyakinkan dirinya sendiri, bahwa lokasi rumahnya jauh dari persimpangan silam, jadi dia pasti baik-baik saja. Dalsu setuju. Menambahkan bahwa tidak perlu khawatir selama dia tidak meninggalkan rumah. Tapi Dalsu tiba-tiba teringat percakapan sebelumnya dengan Kang Jun ketika yang terakhir memberitahunya bahwa dia akan menyelinap keluar nanti dan memintanya jika saudara perempuannya bertanya. Dia harus mengatakan bahwa dia ada di rumah. Dia juga bercanda mengancam bahwa jika rahasianya terbongkar dia akan dihukum, yang membuat Dalsu berkeringat dingin. Dan meyakinkan dirinya bahwa tuannya pasti ada di rumah dengan aman. Di tempat lain seorang wanita sedang mendengarkan berita bahwa gerbang telah diklasifikasikan sebagai peringkat bencana. Sementara beberapa peserta bertanya-tanya apa artinya itu, seorang wanita lain menjelaskan bahwa peringkat bencana adalah tingkat ancaman tertinggi dalam sistem. Di atas bahaya dan bencana yang membuat para peserta menyadari keseriusan situasi. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa kantor sudah mengirim banyak pemburu untuk menaklukkannya, sementara yang lain berharap mereka bisa mengendalikannya. Wanita itu menjelaskan bahwa gerbang peringkat bencana bisa memusnahkan seluruh negara seperti yang terjadi pada bencana 3 tahun lalu, membayangkan gambar naga raksasa menyerang seluruh kota. Di tempat perlindungan, Subin memegang jiwa yang ketakutan mencoba menenangkannya, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, sementara dia sendiri berusaha mengendalikan kecemasannya. Sementara itu, Kang Jun mendapati dirinya berbaring di tempat asing yang tertutup salju. Dia bertanya-tanya, apakah dia sedang bermimpi? Dan merasa apa yang terjadi seperti mimpi yang mengganggu. Tiba-tiba jendela sistem biru muncul di depannya, memberitahunya bahwa dia telah memasuki gerbang dimensi bernama Yotun Sanctuary. Jadi dia terkejut menyadari bahwa dia memang berada di dalam gerbang. Bertanya-tanya, apakah itu terbuka dekat kafe manga? Dia teringat saudara perempuannya dan putrinya, dan meyakinkan dirinya, karena Kremsley bersama mereka percaya bahwa mereka akan baik-baik saja.
Dia merentangkan tangannya gelisah sambil berpikir bahwa situasi ini mungkin menguntungkannya, karena dia tidak perlu membayar biaya masuk gerbang. Dia tersenyum tenang sambil berpikir bahwa hal baik datang saat seseorang paling tidak mengharapkannya. Sambil menambahkan pada dirinya sendiri bahwa dia sekarang akan bersenang-senang tanpa batas. Dan sementara sistem mengumumkan penemuan gerbang baru 3 jam telah berlalu di tempat lain di dalam gerbang yang sama. Kim Bonggu dan lainnya bertarung di tengah kekacauan besar. Bonggu menggerutu tentang intensitas kekacauan sementara pemburu peringkat es Cho Ji-hun, yang dijuluki pedang cepat, terlibat dalam pertempuran sengit melawan monster es besar yang membawa kapak. Bonggu menyaksikan adegan itu dengan kagum. Menyadari bahwa monster biasa ini bertarung setara dengan salah satu pemburu terkuat dan dengan raungan monster es. Bonggu bergumam dengan kekaguman sarkastik bahwa inilah level pemburu peringkat es. Efek pertempuran terlihat jelas pada para pejuang. Sementara salah satu pemburu wanita berpikir bahwa semua orang akan mati jika bukan karena pemburu peringkat es yang lain bertanya-tanya tentang jumlah penyintas yang tersisa. Sementara Bonggu tenggelam dalam keputusasaan, yakin bahwa seseorang sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa dalam pertempuran seperti ini. Cho Ji-hun akhirnya berhasil mengalahkan monster es. Tapi dia terlihat kelelahan dan terluka saat bersandar pada pedangnya. Menyadari bahwa puluhan monster masih menunggu mereka, Bonggu merasa semakin cemas. Bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bisa menghadapi bos gerbang ini. Setelah mereka benar-benar kelelahan, Kim Bonggu berpikir dengan putus asa bahwa jika mereka gagal, apa yang menanti mereka akan serupa dengan apa yang terjadi 3 tahun lalu. Mengingat bencana yang melanda saat itu, tiba-tiba semua monster raksasa es yang tersisa jatuh ke tanah, sekaligus yang membuat Bonggu terkejut dan bertanya-tanya dengan takjub bagaimana mereka semua bisa jatuh sekaligus. Kemudian sebuah jendela sistem muncul mengumumkan kedatangan bos monster, menjelaskan bahwa penjaga Sanctuary Yotun, raksasa es Returns, telah muncul, sehingga Bongo memperingatkan rekan-rekannya bahwa bos monster itu datang. Returns yang besar dengan janggut putih tebal dan tanduk esnya muncul di antara para pemburu, yang jatuh memperkenalkan dirinya sebagai penjaga Niflheim dan utusan dewa. Yang semua Jotun layani, dia mendekat dengan wajah marah dan mengumumkan bahwa sebelum dia mengeksekusi mereka yang telah menyerbu sanctuary mereka, dia hanya akan mengajukan satu pertanyaan. Dia melepaskan tekanan besar yang memaksa para pemburu yang tersisa berlutut, dan bertanya tentang keberadaan seseorang bernama XXX. Lalu dia menyerang dengan keras salah satu pemburu, tampaknya Cho Ji-hun, yang mencoba bangkit. Sambil mengulangi pertanyaannya tentang orang yang masuk sanctuary bersama mereka bernama 30, para pemburu, yang ketakutan saling memandang. Tidak mengerti apa yang dia bicarakan, Returns melancarkan serangan es yang menghancurkan dan berteriak menuntut agar orang yang bersembunyi itu berhenti bersembunyi seperti pengecut. Dan tunjukkan dirinya, mengancam bahwa seperti Triple X sebelumnya dia akan membantai setiap anggota ras mereka. Bongo dan para penyintas menyaksikan adegan itu dengan ngeri. Menyadari bahwa bahkan Cho Ji-hun telah jatuh dengan satu pukulan dan situasinya benar-benar tanpa harapan, Bongo menatap raksasa itu. Berpikir bahwa dia belum bisa mati, dan bayangan ibunya serta saudara perempuannya, Juhi, muncul di pikirannya. Merasakan bahwa dia baru saja mulai melihat secercah harapan. Akhirnya dia berlari dengan sekuat tenaga menuju Returns, sambil berteriak bahwa dia tidak bisa mati seperti ini, tapi Returns dengan mudah memblokir serangannya dan melemparkannya jauh. Sementara Bongo jatuh sambil merintih kesakitan, raksasa itu mengangkat tangannya di atasnya dan berkata dingin bahwa manusia sombong tidak akan lolos dari penjaga Niflheim. Sementara Bongo berpikir putus asa bahwa dia tidak bisa mati, di sini Returns tiba-tiba berubah menjadi bentuk yang lebih besar. Lebih mengerikan, mengumumkan bahwa lawan yang sudah lama dinantikannya akhirnya muncul. Saat itu di belakangnya muncul gerombolan monster raksasa mayat hidup. Mata mereka bersinar dengan ungu gelap. Longgu terpana sambil mundur, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bertanya-tanya, apakah semua makhluk itu benar-benar monster? Saat dia masih bingung, dia mendengar suara memanggilnya. Suaranya terdengar familiar. Saat memanggil namanya berulang kali, bertanya-tanya, apakah yang dilihatnya benar-benar Kim Bongo? Dia menatap ke atas dan melihat Kang Jun duduk santai di kepala salah satu monster raksasa mayat hidup itu. Dia bergumam terkejut sambil gagap, dan bertanya-tanya mengapa dia ada di sana. Yang dijawab Kang Jun dengan senyum tenang, bahwa semuanya memang terjadi seperti itu. Bongo merasa lega melihatnya. Mengungkapkan kebahagiaannya, karena mereka bertemu lagi, tapi dia cepat-cepat berhenti berpikir dengan terkejut. Bertanya-tanya, apakah Kang Jun yang telah mengalahkan semua monster itu sendirian? Saat itu, Returns berteriak terkejut memanggil monster-monster di belakangnya. Tapi monster mayat hidup itu menatapnya dengan permusuhan membunuh. Tampaknya Kang Jun, entah bagaimana, telah mengendalikan mereka. Bertanya-tanya, mengapa tatapan mereka penuh dengan niat membunuh terhadap pemimpin klan mereka? Returns menjadi marah. Menyatakan bahwa dia adalah dewa semua Yotun dan utusan raksasa dengan bibir tersulam, dan bertanya-tanya bagaimana makhluk-makhluk itu berani melawannya. Bongo kemudian menyadari kebenaran dan mengerti bahwa orang yang selama ini dicari Returns adalah Kang Jun sendiri. Returns berbalik ke Kang Jun sambil berteriak bahwa dia telah meniru bentuk Triple X. Yang membuat Bongo merasa terkejut dan terpana. Returns terus berteriak pada Kang Jun, menuduhnya bahwa sihir hitamnya telah mengutuk saudara-saudaranya. Mengutuk mereka pada nasib di mana mereka bahkan tidak bisa menemukan ketenangan abadi. Bongo merasakan tekanan besar yang memancar dari Returns dan dia terlihat terpana. Saat dia menyadari betapa dahsyat kekuatan destruktifnya, Returns berteriak marah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Triple X Kang Jun. Kim Bongo berteriak ketakutan, memperingatkan Kang Jun bahwa dia harus melarikan diri, mengingatkannya bahwa monster ini menghancurkan pemburu peringkat 10 besar dalam sekejap. Tapi Kang Jun berdiri tenang di tengah salju yang berputar, dan bertanya-tanya, mengapa dia harus lari ketika dia bisa menikmati ini tanpa henti.
Bongo terkejut Kang Jun dengan percaya diri berjalan menuju Returns. Melewati pasukan monster mayat hidup yang telah dia panggil, Returns bertanya dengan terkejut apakah Kang Jun mengenalnya. Kang Jun menjawab bahwa itu bukan gelar yang dia sukai. Tapi dia terkejut. Returns bahkan mengenalnya. Kang Jun mengonfirmasi identitas raksasa itu menggunakan gelar Triple X. Returns mengonfirmasi pengetahuannya tentang Kang Jun. Bertanya-tanya, bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Dia mengungkapkan bahwa dia adalah dewa yang disembah semua monster bahkan raksasa dengan bibir tersulam. Sedang menonton dia Bongo gemetar saat menonton adegan itu sambil berpikir bahwa meskipun itu Kang Jun sendiri ini adalah dewa Priters menambahkan bahwa itu belum semuanya. Dia melanjutkan bahwa setiap alam ilahi sedang menontonnya dia, yang telah mendapatkan gelar Triple X. Kang Jun bertanya-tanya, dalam hati kapan itu dimulai. Kang Jun berpikir bahwa setelah menonton tak terhitung makhluk mutlak yang disebut dan penguasa dunia mereka yang mengaku sendiri jatuh di hadapannya. Tanpa bahkan bertahan beberapa pukulan, dan lelah dengan hidup yang hampir abadi, dia berulang kali berdoa untuk keberadaan seorang dewa. Kang Jun mendekati Retters dan mengejeknya apakah dia pikir dewa bisa lebih kuat darinya. Retters berteriak memperingatkan dia agar tidak menghujat. Di hadapan utusan raksasa dengan bibir yang dijahit Kang Jun menjawab dengan acuh, tak acuh untuk memberitahu dewanya bahwa jika mereka pernah bertemu, dia sudah mati. Kang Jun mengangkat tangannya, dan mulai mengumpulkan energi ungu gelap yang sangat besar. Dia melepaskan energi itu, yang mengalir menuju pasukan raksasa mayat hidup dan menelannya. Retters melihat dengan terkejut dan bertanya, apa ini sebenarnya? Retters menyaksikan dengan ngeri saat tubuh raksasa mayat hidup itu sembuh dan menyatu membentuk monster besar yang menakutkan. Terbuat dari bagian-bagian yang berbeda Kang Jun, berdiri di hadapan makhluk yang baru terbentuk itu dan bertanya lagi kepada Retters. Apakah dia masih berpikir dewanya lebih kuat darinya? Retters, yang terkejut bergumam, bertanya-tanya, bagaimana kekuatan seperti itu bisa ada? Kang Jun mengulangi pertanyaannya apakah dia masih berpikir dewa menyedihkan itu bisa mengalahkannya. Retters menjerit kesakitan. Golem tambal sulam itu memberikan pukulan kuat ke Retters. Bongo dan pemburu lain, mengamati dari kejauhan. Pemburu lain bertanya apakah dia sudah mati. Bongo memberitahunya untuk tidak mengatakan hal seperti itu karena membawa sial, lalu dia berpikir bahwa ini adalah mantra yang sama yang digunakan Kang Jun sebelumnya untuk menghidupkan orang mati. Dan itu pasti mantra kebangkitan golem tambal sulam. Terus memukul Retters dengan brutal. Kang Jun berkomentar bahwa ini agak seperti bermain dengan slime. Bongo mengulang dengan terkejut. Kang Jun berpikir bahwa pada titik ini pasti hanya bubur. Kang Jun menjelaskan bahwa ini adalah aktivitas bermain untuk bayi. Baik untuk perkembangan sensorik dan kreatif, dan bahwa dia hanya menerapkan prinsip serupa di sini. Dia menjelaskan prinsipnya, yaitu mencampur bahan secara merata, mengaduk dengan sihir, mengeraskannya sedikit, lalu membentuknya sesuai keinginan dan menguleni seperti adonan. Kang Jun berdiri di hadapan golem tambal sulam raksasa dan kehancuran yang ditinggalkannya, dan bertanya kepada Bongo tentang pendapatnya. Menjelaskan bahwa dia membuat golem tambal sulam ini, terinspirasi oleh makhluk itu. Bongo menjawab dengan terkejut. Kang Jun berdiri dengan Kim Bongo, yang terkejut di sisinya, dan bertanya. Tentang pendapatnya Bongo menjawab gugup bahwa itu memberikan nuansa yang sangat klasik. Kang Jun dengan antusias menyela. Mengatakan bahwa Bongo memiliki mata yang bagus dan memujinya atas analisisnya tidak sepenuhnya Renaissance, tidak persis barok, tapi avant-garde dengan sentuhan estetika Skandinavia. Dan bertanya, apakah dia kebetulan mengambil jurusan seni. Lalu, Kang Jun berbalik ke sisa-sisa Retters yang kalah dan memberitahunya bahwa setelah semua omong kosong itu, ternyata dia tidak istimewa. Mengomentari bahwa yang lemah selalu banyak bicara. Bongo berpikir dengan takjub. Bagaimana Kang Jun berhasil membunuh monster itu dengan mudah? Kang Jun menjawab dengan acuh tak acuh bahwa dia tidak akan bertahan beberapa pukulan juga. Golem tambal sulam ditampilkan hancur dan kembali menjadi energi ungu. Bongo terengah-engah dan bergumam bahwa Kang Jun benar-benar luar biasa. Bongo berpikir bahwa kekaisarannya pasti benar-benar luar biasa, dan dia berpikir kalau tidak mungkin. Dia bisa menghancurkan semuanya hanya dengan sekali lambaian tangan. Tiba-tiba jendela sistem muncul di depan Kang Jun mengumumkan naik level dan jendela lain muncul. Kamu telah membunuh penjaga Sanctuary Yotun raksasa S. Retters. Gerbang Sanctuary suku Yotun akan hilang dalam 1 jam. Jendela sistem terus muncul. Pencapaian peringkat terbuka yang ditakuti oleh semua raksasa. Dewa pelindung Priter raksasa dengan bibir Sone sekarang memegang permusuhan terhadapmu. Semua dewa konstelasi Asgard sekarang memegang permusuhan terhadapmu. Keberadaanmu sebagai XXX semakin kuat. Kang Jun bereaksi terhadap jendela itu dan berpikir bahwa jika mereka punya masalah mereka bisa datang mencarinya. Lalu jendela mengejutkan lain muncul menyatakan bahwa syarat pemanggilan pengikut terikat Errol telah terpenuhi. Jendela itu melanjutkan bahwa dia sekarang bisa memanggil pengikutnya Ariel. Mata Kang Jun membelalak dan dia berpikir bahwa dia bisa memanggil Ariel. Kang Jun mengulurkan tangan dan memanggil Ratu Sukcubi Ariel. Memintanya untuk menjawab panggilannya. Lingkaran pemanggilan ungu bercahaya muncul di depannya. Sosok wanita bersayap muncul dari lingkaran itu. Bongo yang terkejut bertanya kepada Kang Jun tentang ini. Wanita yang dipanggil itu membungkuk dan bertanya apakah ini benar-benar tuannya. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar tuannya. Bongo mengenalinya dengan terkejut dan menggambarkannya sebagai cantik. Kang Jun bertanya bagaimana kabarnya. Errol bergegas menuju Kang Jun dan memeluknya erat sambil menangis dan memanggilnya tuannya. Dia bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Dan dia menambahkan bahwa selama beberapa dekade terakhir dia mengira Kang Jun telah memasuki istirahat abadi. Kang Jun menjawab bahwa dia juga mengira begitu. Tapi banyak hal terjadi. Errol memeriksa wajah Kang Jun dengan khawatir, dan bertanya, apakah dia merasakan ketidaknyamanan. Dia menjelaskan bahwa dia khawatir. Karena kilau di matanya, dan kilap di bibirnya, tampak memudar. Catatan samping menunjukkan bahwa istilah yang digunakan untuk mata dan bibir adalah kuno dan formal. Kang Jun menjawab bahwa dia baik-baik saja lalu dia meminta Errol untuk mundur. Sedikit Errol segera melangkah mundur dan meminta maaf.
Errol berlutut dengan hormat dan mengumumkan bahwa Errol Menteri Rumah Tangga Kekaisaran memberi salam kepada tuannya Kang Jun memintanya untuk melewatkan formalitas. Dan bertanya, bagaimana kabarnya Errol menjawab bahwa setelah dia dan para adipati memasuki istirahat abadi semua orang tetap di posisinya. Dan terus bekerja tanpa perubahan. Dan dia menambahkan bahwa Nazgul yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Urusan Militer mengawasi urusan negara menggantikan posisinya. Kang Jun berkata bahwa dia melihat semua orang baik-baik saja lalu memerintahkannya untuk berdiri. Dan dia berpikir bahwa Kremsli ikut ke bumi. Bersamanya jadi Nazgul memang yang paling cocok untuk tahta Kaisar Errol, membenarkan dirinya, dan meminta maaf atas ketidaksopanannya. Dan bertanya tentang adipati yang memilih menjalani Sunjong dan memasuki istirahat abadi di sampingnya catatan samping. Menjelaskan bahwa Sunjong adalah praktik kuno mengubur pelayan hidup-hidup bersama penguasa mereka yang meninggal. Kang Jun bertanya apakah maksudnya Kremsli. Dan dia menjawab bahwa dia pergi berbelanja dengan saudara perempuannya. Errol bingung dan meminta penjelasan. Kang Jun berkata jangan khawatir dan bahwa dia baik-baik saja dan menyarankan agar mereka membahas sisanya dalam perjalanan pulang. Errol setuju. Kang Jun menoleh ke Bonggu dengan senyum dan memanggilnya murid satu-satunya sang besar. Bonggu menjawab gugup dan memikirkan apa yang akan dia katakan. Kang Jun berkata bahwa dia diam-diam keluar jadi harus kembali sebelum saudara perempuannya pulang dan bertanya apakah dia bisa menyerahkan pembersihan padanya. Dan dengan ceria mengumumkan bahwa saatnya dia menghilang dan mulai menghitung sebelum selesai. Bonggu berteriak panik. Memintanya menunggu. Kang Jun dan Errol menghilang dalam kilatan bintang. Longgu berdiri sendiri di tengah es dan kehancuran dan melihat sekeliling bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa membersihkan ini seperti terakhir kali. Sementara itu dekat stasiun Silim pihak berwenang telah memasang garis pengamanan di sekitar area tempat gerbang muncul. Seorang pria yang tampak sebagai pejabat tinggi yang diidentifikasi sebagai Kepala Biro Seo, Do Chiol meminta untuk meninjau daftar pemburu yang termasuk dalam tim serangan pertama. Asistennya menjawab setuju. Kepala Biro Seo Do Cheol berdiri di garis polisi dekat stasiun Silim dan bertanya, berapa banyak personel yang saat ini berada di lokasi. Asistennya menjawab total 20 pemburu telah dikerahkan. Kepala biro bertanya apakah ada yang menonjol selain pemburu Choi Ji-hun. Asistennya menjawab selain Ji-hun itu adalah tim serangan peringkat A standar dan menyebut beberapa nama terkenal seperti Yo Sung-ha dan Ju Hyun. Kepala biro bergumam penuh pertimbangan. Asistennya menambahkan bahwa akhirnya seorang pemula peringkat C yang menjanjikan juga dikerahkan dengan tim serangan pertama. Kepala biro bertanya dengan terkejut tentang dia yang berperingkat C. Asistennya menjelaskan bahwa dia adalah pemula yang baru-baru ini menaklukkan pembunuh peringkat A dari Biro Anti Serikat Manajemen di gerbang stasiun kompleks digital. Guru Kepala Biro mengenang anak itu. Dia berpikir sambil bertanya-tanya tentang namanya yang terlupakan. Lalu Kepala Biro bergumam dengan penyesalan, mengomentari bahwa dia mengira anak itu sangat menjanjikan dan sungguh disayangkan. Asistennya menjelaskan bahwa mereka dikerahkan sebelum tingkat bahaya gerbang diukur sepenuhnya, jadi pasukan mereka tidak siap dengan baik. Kepala Biro memerintahkan bahwa demi mereka yang membeli waktu dengan pengorbanan mereka harus mencegah kerusakan sekunder dengan apapun caranya. Asistennya menjawab setuju. Kepala biro memandang gerbang merah menyala di depannya dengan sedih dan bertanya, berapa lama dia harus berdiri. Dan menyaksikan jiwa-jiwa muda dikorbankan, mengungkapkan kelelahan ekstrimnya. Tiba-tiba gerbang mulai menyusut dan berfluktuasi. Kepala biro berpikir dengan takjub, sebelum menyadari bahwa gerbang itu menghilang. Kepala biro bertanya-tanya dalam hati, apakah mereka benar-benar berhasil. Gerbang itu menghilang sepenuhnya meninggalkan jalan penuh pemburu yang roboh dan terluka. Para penonton bersorak kagum. Mengungkapkan keterkejutan mereka saat melihat para pemburu dan menyatakan bahwa mereka berhasil, dan gerbang kelas bencana telah dibersihkan. Salah satu asisten memperhatikan seorang penyintas yang sadar di sana kepala, dan asistennya berlari menuju Kim Bonggu, yang kelelahan. Bonggu memandang mereka, dan bergumam dengan susah payah. Melanjutkan bahwa dia hanya asisten mengonfirmasi kepada kepala, bahwa inilah orangnya. Menggambarkan Bonggu sebagai pendatang baru peringkat C yang sedang naik daun. Pemburu yang setia Kim Bonggu. Sebuah siaran berita muncul di TV mengumumkan bahwa secara resmi telah diumumkan bahwa gerbang kelas bencana yang muncul dekat stasiun Silum sekitar pukul 4 sore hari ini telah berhasil dibersihkan. Berita dimulai dengan laporan bahwa Kepala Seo Do Cheol memulai pernyataannya dengan mengatakan bahwa hasil ini dicapai berkat para pemburu yang mempertaruhkan nyawa mereka dan berkorban demi perdamaian dan kesejahteraan bangsa. Di rumah Kang Jun, dia bertanya pada adiknya Subin kapan makan malam akan siap. Subin menjawab bahwa hampir selesai dan bertanya, apakah dia lapar. Kang Jun menjawab tidak, menjelaskan bahwa dia tidak lapar. Subin memberitahunya bahwa makan malam akan siap dalam 1 menit, dan dia harus menunggu. Kang Jun berpikir dengan kesal, dan bertanya-tanya, berapa lama dia harus terus seperti ini. Dalam situasi ini, Kang Jun duduk di lantai bermain dengan putrinya Sol dengan mainan kasir. Sol berteriak dengan antusias, memanggil ayahnya dan menuntut agar dia melakukannya lagi. Kang Jun bertanya dengan lelah apakah dia belum bosan dengan ini. Sol menjawab tidak, menegaskan bahwa dia sedang bersenang-senang. Lalu Sol bertanya, apakah ayahnya tidak bersenang-senang. Kang Jun menjawab dengan suara tertekan bahwa dia juga bersenang-senang. Kang Jun memandang mainan kasir Dr. Smarty Pants di depannya, dan berpikir bahwa dari semua mainan di dunia, kenapa dia harus membelikannya benda mengerikan ini. Dia berteriak dalam imajinasinya, bertanya apakah pembuatnya tahu betapa banyak penderitaan yang telah ditimbulkan mainan ini bagi umat manusia. Sol mengumumkan dengan suara ceria menyambut pelanggan. Kang Jun menjawab dengan serius pura-pura, dan meminta 1 karton susu. Sol memberitahunya harganya 8.001. Kang Jun bertanya dengan tidak percaya, apakah itu untuk 1 karton susu saja. Sol mengulangi bahwa harganya 8.000. Kang Jun berbicara serius kepada putrinya, mengatakan bahwa dia mengagumi naluri bisnisnya yang tajam, tapi dia pikir harga ini terlalu mahal,
Dia menambahkan bahwa dia berharap dia bisa menyesuaikan harga susu itu sedikit saja. Sol berteriak dengan kemarahan kekanak-kanakan. Menegaskan bahwa harganya 8.000. Kang Jun menyerah dan menghela napas serta mengeluarkan uang mainan memberinya 8.001 dan mengucapkan selamat tinggal. Sol dengan senang hati mengambil uang itu dan meminta untuk bermain lagi. Errol yang diam-diam mengamati mereka memandang Kang Jun yang berulang kali bergumam kata. Kang Jun bertanya-tanya sudah berapa lama waktu berlalu, karena mereka telah bermain permainan kasir ini selama 3 jam berturut-turut mengulangi siklus membeli dan mengembalikan barang ratusan kali. Earl bertanya pada Dalsu yang juga mengamati, apakah ini bukan pemandangan yang benar-benar menakutkan? Dan bahwa dia tidak pernah membayangkan ada permainan melelahkan seperti ini yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan seperti itu di dunia ini. Earl setuju dengan antusias dengan Dalsu. Mengatakan bahwa dia sepenuhnya setuju dengan perasaannya, Dalsu menambahkan bahwa yang membuatnya lebih menakutkan adalah begitu sang putri menemukan sesuatu yang dia nikmati. Dia tidak akan berhenti sampai dia jatuh karena kelelahan total. Mengomentari bahwa dalam ketekunan ini dia memang mirip dengan gurunya. Marbas dalam bentuk Doberman berpikir bahwa sesuai dengan garis keturunan immortal, sang putri dilahirkan dengan ketekunan dan kekejaman yang hebat. Bertanya dengan pahit, apakah dia sadar bahwa dia dipaksa bermain permainan yang sama dengannya selama berjam-jam setiap hari? Dolsu menyarankan menamai permainan itu sebagai permainan kasir sepanjang masa dan meminta pendapat yang lain. Errol memuji nama itu karena sangat cocok. Marbas berpikir dengan sinis bahwa vampir tua itu lebih jago memberi nama daripada yang terlihat. Errol menambahkan peringatan bahwa seseorang tidak pernah tahu kapan mereka mungkin menghadapi penghakiman dari permainan itu sendiri, jadi bijaksana untuk selalu waspada. Kang Jun terlihat menatap mereka dengan kesal. Berpikir bahwa dia bisa mendengar semuanya. Dolsu, Errol dan Marbus membeku di tempat mereka. Subin memanggil dari dapur. Mengumumkan bahwa makan malam sudah siap. Sol melompat dari pangkuan Kang Jun berteriak bahwa dia tidak mau makan dan menuntut untuk bermain lagi. Sobin menegurnya mengatakan bahwa dia harus makan makanannya. Sol mengulangi penolakan dan keinginannya untuk bermain. Sobin bertanya, apakah dia akan terus keras kepala? Kang Jun tersenyum dan berpikir sambil memberi semangat pada adiknya. Sobin dengan lembut menyarankan bahwa dalam hal ini, Sol bisa meminta ayahnya bermain lagi. Setelah dia selesai makan, Kang Jun terkejut dan bertanya-tanya tentang sikap saudara perempuannya. Su dengan polos bertanya kepada ayahnya, apakah mereka bisa bermain lagi? Setelah makan, Kang Jun memegangi dadanya karena sakit dan mengakui kekalahan kepada putri jiwa memanggil ayahnya. Kang Jun benar-benar menyerah dan setuju untuk bermain lagi setelah makan bersama keluarga Kang Jun. Subin, Dolsu, Errol duduk untuk makan malam yang tampak mewah. Kang Jun berkomentar bahwa mereka telah menyiapkan cukup banyak sampai meja bisa pecah. Subin bertanya kepada Errol tentang identitasnya. Errol meminta izin dari Yang Mulia, Suban, dan meminta diizinkan memperkenalkan dirinya secara resmi lagi. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Earl, Menteri Rumah Tangga Kekaisaran yang dulu melayani tuannya di Istana Kekaisaran. Subin menjawab dengan sedikit bingung bahwa dia mengerti. Dia berbisik kepada Kang Jun bahwa dia pikir Errol masih sangat sakit. Kang Jun meyakinkannya bahwa Errol baik-baik saja. Subin berpikir bahwa tubuhnya tampak baik. Tapi pikirannya lalu dia bertanya kepada Errol bagaimana dia menghubungi Kang Jun dan akhirnya sampai di rumah mereka. Errol mulai menjelaskan tapi Kang Jun cepat memotongnya. Mengatakan bahwa mereka bertemu secara kebetulan hari ini. Dia berpikir dalam hati, bahwa untung dia kembali sebelum saudara perempuannya. Dan memerintahnya untuk berubah membayangkan bentuk iblis aslinya. Sobin bertanya dengan terkejut apakah Kang Jun keluar hari ini. Kang Jun cepat menjawab, bahwa dia hanya pergi ke toko kelontong terdekat. Dan secara kebetulan Subin memarahinya dengan serius mengingatkannya tentang kekacauan besar yang terjadi karena bencana. Gerbang peringkat. Dia bertanya-tanya, apa yang akan dia lakukan jika dia berkeliaran di luar seperti itu, meskipun itu dekat. Kang Jun meminta maaf, mengatakan itu salahnya sementara Dalsu sedang mencatat di bukunya menulis tentang bagaimana Nona Sobin memarahi Yang Mulia karena keluar tanpa izin, dan bagaimana Yang Mulia menjawab dengan sedih seperti anak kecil. Kang Jun tajam memanggil namanya 2 kali. Kang Jun menatap tajam Dalsu saat dia membengkokkan sendok dengan kekuatannya, dan bertanya lagi berapa usianya. Dalsu menjawab bahwa dia berusia lebih dari 1.200 tahun. Kang Jun berkomentar dengan sarkastik bahwa dia sudah hidup cukup lama. Dalsu membersihkan tenggorokannya dengan malu. Subin menyuruh mereka berhenti. Lalu Subin bertanya kepada Errol di mana dia saat ini tinggal. Errol menjawab dengan ragu. Subin berkomentar dengan prihatin bertanya-tanya apakah dia tidak punya tempat tinggal. Errol mengakui bahwa itu memalukan untuk diakui tapi dia belum bisa mendapatkan tempat tinggal. Subin berkata dengan terkejut bahwa dia tidak percaya itu. Seorang wanita muda dan cantik sendirian di dunia yang berbahaya ini, Subin menyarankan kepada Errol bahwa untuk sementara dia harus tinggal di sini bersama mereka. Errol keberatan bertanya-tanya bagaimana dia bisa memaksakan diri pada keluarga kekaisaran. Subin bertanya kepadanya, apakah dia lebih memilih menjadi tunawisma di dunia yang berbahaya ini? Errol ragu. Subin memanggil Nona Errol dan mulai mengatakan sesuatu dengan ragu. Tapi dia gagap. Errol menatapnya dengan bertanya-tanya. Subin tiba-tiba berteriak bahwa itu adalah perintah kekaisaran. Errol segera sujud, mengumumkan persetujuan dan ketaatannya pada perintah itu. Subin berdiri bingung dan memintanya untuk bangun. Errol menjawab dengan yakin. Subin berpikir sambil mencoba menahan tawanya tentang perintah kekaisaran. Kang Jun memerintahnya untuk berhenti tertawa. Subin bertanya padanya, kenapa saat dia menahan tawanya sendiri. Kang Jun berkomentar bahwa dia sangat pandai melakukannya. Subin berbisik padanya untuk diam. Subin mengalihkan pembicaraan bertanya, apakah dia mendengar bahwa gerbang itu hilang? Dia menambahkan bahwa dia terkejut mendengar gerbang bencana muncul. Siaran berita lain muncul menyatakan bahwa telah diumumkan bahwa 16 pemburu tewas dalam tugas. Karena gerbang bencana yang muncul hari ini, ditambahkan bahwa dari 6 yang selamat dari gerbang itu 5 tidak sadarkan diri.
Sobin berpikir itu masih menjadi kelegaan bahwa mereka berhasil menaklukkannya dengan cepat mengungkapkan kesedihannya untuk mereka yang meninggal. Berita menyebutkan bahwa ini adalah kali kedua gerbang bencana muncul di negara ini. Berita melanjutkan bahwa ini dianggap sangat penting bahwa berbeda dengan insiden terakhir. Mereka berhasil menaklukkannya dengan jumlah korban paling sedikit. Subin berpikir bahwa jiwa bisa saja berubah menjadi abu dan banyak orang mungkin meninggal. Kang Jun meyakinkannya bahwa itu tidak akan pernah terjadi, dan jangan khawatir. Dia meyakinkan bahwa dia akan melindungi dia dan jiwa. Subin menonton berita lagi, di mana Kim Bonggu dikelilingi oleh wartawan. Subin berkomentar bahwa Bonggu mereka ada di berita dan semuanya dan bahwa dia benar-benar naik daun. Kang Jun bertanya padanya, apakah orang itu adalah Tuan Bonggu yang baru-baru ini mengunjungi mereka? Sobin mengonfirmasi mengatakan bahwa kamu bisa tahu dari betapa bodohnya dia. Subin bertanya, apakah Tuan Bonggu adalah pemburu? Kang Jun mengonfirmasi itu. Subin bertanya mengapa dia tidak memberitahunya. Kang Jun menjawab bahwa dia tidak bertanya. Sobin meminta maaf mengakui bahwa Kang Jun benar. Kang Jun membalas bahwa itu bukan masalah. Saat itu Sol mengumumkan bahwa dia telah selesai makan. Dia dengan antusias meminta untuk bermain dengannya lagi. Kang Jun menatapnya dengan terkejut. Dalam diam Kang Jun bangkit dari meja. Berpikir bahwa sudah lama, tapi sepertinya dia harus mengeluarkan perintah. Dia memanggil pengikutnya Errol dan Dolsu. Dan mereka menjawab dengan tegas memintanya untuk bicara. Dia memerintahkan mereka untuk mencari seseorang dan membawanya kepadanya. Errol meminta penjelasan. Kang Jun menjelaskan bahwa untuk memuaskan keserakahan mereka sendiri, mereka menciptakan dan menyebarkan mainan hitung jenius dokter itu. Dia memerintahkan mereka untuk mencari iblis yang membuat semua orang tua di negeri ini menderita dan kacau dan membawanya ke hadapannya. Dolsu dan Errol menjawab dengan tegas. Subin berpikir bahwa dia pasti sangat membenci permainan hitung itu. Dia berkata pada Dolsu untuk tidak memperhatikan apa yang dikatakan Kang Jun. Dan menambahkan bahwa dia akan mengurusnya. Dolsu berpikir dengan cemas bahwa perintah tuannya adalah mutlak. Kang Jun melanjutkan bermain permainan kasir dengan Sol. Sol mengumumkan menyambut pelanggan. Kang Jun membalas dengan putus asa. Sol bertanya, bagaimana dia bisa membantunya. Kang Jun menjawab bahwa dia menginginkan kebebasan malam itu. Subin mencuci piring sambil berpikir bahwa dia lelah menunggu. Dan malam ini dia benar-benar sendirian. Errol memanggil namanya. Subin terkejut dengan sapaan itu. Subin terkejut melihat Errol membawa nampan dan mengungkapkan ketakutannya. Bertanya berapa lama dia sudah di sini. Errol ragu-ragu bertanya pada Subin apakah ini merendahkan, tapi apakah dia mau mempercayakan pekerjaan sederhana padanya. Seperti mencuci piring dan membersihkan. Subin menjawab bahwa tidak apa-apa. Dia bilang, dia pasti masih bingung tentang segalanya. Jadi dia harus istirahat sebentar. Errol ragu-ragu. Subin menyarankan jika dia benar-benar tidak nyaman, bagaimana jika hanya menemaninya saat mencuci piring. Errol setuju. Errol mulai bicara sementara Subin mencuci piring, memberitahunya bahwa tuannya juga seperti dia tidak terikat oleh formalitas dan memperlakukan bawahannya serta rakyat dengan santai. Subin bertanya, apakah itu benar? Subin berpikir sendiri betapa sayangnya, dan bahwa wanita ini benar-benar tenggelam dalam peran. Dan bertanya-tanya betapa sulitnya baginya di gerbang itu. Errol berkata bahwa dia selalu bertanya-tanya bagaimana itu mungkin, tapi sepertinya itu hanya sifat keluarga kekaisaran. Errol melanjutkan bercerita tentang tuannya, mengatakan bahwa dia adalah pria yang pantas disebut raja bijaksana menurut semua penilaian. Subin bertanya apakah maksudnya Kang Jun. Errol mengonfirmasi ini, menambahkan bahwa keberadaan tuannya adalah aturan dan hukum untuk seluruh dunia. Dia menambahkan bahwa lebih dari itu dia adalah keberadaan yang jauh lebih mutlak daripada agama atau Tuhan manapun. Subin memikirkan istilah keberadaan mutlak. Dia mengingat Kang Jun bermain dengan Sol di mana dia memberinya 8001 dan dia mengucapkan selamat hari. Subin berpikir dan bertanya pada Errol apakah maksudnya Kang Jun. Dia menahan tawa. Subin berkata, mungkin karena dia kakak yang secara praktis membesarkannya sendiri, tapi dia tidak bisa memahami dia sebagai makhluk ilahi. Errol bertanya apakah itu benar. Subin bertanya apakah orang-orang berdoa kepada Kang Jun dan sebagainya. Errol mengonfirmasi ini. Subin terus bertanya-tanya, apakah mungkin ada banyak tempat seperti kuil dengan patung lengkap atau patung setengah badan Kang Jun didirikan di mana-mana. Errol menjawab bahwa itu tebakan cerdas dari Subin. Errol mengonfirmasi seperti yang Subin katakan. Banyak makhluk yang berdoa dan menyembah tuannya. Dia menambahkan bahwa jumlah kuil yang dibangun di seluruh benua untuk melayani tuannya dan menghormati prestasinya yang besar melebihi beberapa ratus. Subin berkomentar bahwa ini gila. Subin bertanya, apakah inspirasinya adalah Korea Utara, lalu bertanya pada Errol, apakah tidak ada agama lain di kerajaannya? Errol menjawab bahwa ada beberapa agama, tapi semua garis keturunannya kini telah punah. Subin bertanya apakah Kang Jun menghilangkan semua agama lain atau sesuatu seperti itu. Errol membantah ini, menjelaskan bahwa tuannya tidak menekan agama lain melainkan semua orang berhenti menyembah dewa lain. Subin bertanya, mengapa? Errol menjelaskan bahwa tidak ada satupun dewa yang memberikan keselamatan langsung, mereka hanya menuntut iman dan penyembahan tanpa henti. Subin berkomentar bahwa ini berlaku untuk hampir semua agama. Errol melanjutkan mengatakan bahwa tuannya justru secara pribadi maju dan menawarkan keselamatan. Dia menambahkan bahwa dia mengakhiri perang yang tampaknya tak pernah berhenti dan berulang kali melindungi benua dari invasi asing. Dia melanjutkan bahwa lebih dari itu dia memerintah sebagai kaisar selama ratusan tahun mencapai prestasi besar. Dia menyimpulkan bahwa dia percaya inilah alasan mengapa orang melayani Tuan daripada dewa. Errol menegaskan bahwa dia benar-benar hebat dan semua orang memuji tuannya. Dan dia percaya itu sekitar waktu tuannya mencapai puncak lingkaran ke-9. Necromancer Subin bertanya, apakah semua orang kemudian membenci Kang Jun? Errol meminta klarifikasi tentang siapa yang dia maksud. Subin menjelaskan bahwa dia maksud para dewa. Dari siapa para pengikut dan pemujanya dicuri? Errol setuju dengannya, mengatakan bahwa itu benar. Dia menambahkan bahwa dia percaya setiap dari mereka menyimpan iri dan cemburu yang intens terhadap tuannya. Subin mengatakan bahwa dia sudah tahu. Errol memperbaiki dirinya, mengatakan tentu saja.
Itu hanya mengasumsikan para dewa mereka benar-benar ada sejak awal. Telepon Subin berdering, dia melihat penelepon, dan bertanya-tanya mengapa pemilik toko kelontong menelepon pada jam ini. Dia menjawab telepon dan mendengarkan bertanya-tanya, apakah ini tentang besok. Mengonfirmasi dia mengerti, memberitahunya untuk memberitahu jika ada perubahan. Dan berterima kasih kepadanya, karena selalu begitu perhatian. Setelah mengakhiri panggilan, Subin berbalik ke Dalsu, dan bertanya, apakah dia bisa pergi wawancara besok? Dia menjelaskan bahwa itu adalah wawancara kerja paruh waktu di toko kelontong yang dia sebutkan. Dan menambahkan bahwa pemilik mengatakan itu jam 3 sore besok. Dalsu terkejut dan bertanya-tanya, apakah ini pekerjaan paruh waktu? Dia berpikir dengan semangat jika ini akhirnya langkah pertama menuju pendirian kerajaan baru tuannya. Keesokan harinya di toko kelontong, pemilik yang sedang melihat resume bertanya, apakah namanya Tuan Choi Dalsu? Dia berpikir bahwa dia telah menjalankan toko ini lebih dari 10 tahun. Dan telah melakukan ratusan wawancara, tapi ini pertama kalinya dia melihat pelamar seperti ini. Dalsu terlihat mengenakan tuxedo formal lengkap. Pemilik bertanya, namanya Dalsu menjawab dengan antusias. Pemilik bertanya, apakah dia tidak merasa panas? Dalsu menegaskan bahwa dia sama sekali tidak merasa panas, dan dia baik-baik saja. Pemilik memberitahunya bahwa dia tidak perlu terlalu gugup. Dia berpikir ini hanya wawancara kerja paruh waktu, jadi kenapa dia bereaksi berlebihan seperti ini? Dalsu menjawab bahwa dia sama sekali tidak gugup. Pemilik meminta maaf, karena tiba-tiba memajukan waktu wawancara. Dia menjelaskan bahwa karena apa yang terjadi kemarin, semua pekerja paruh waktu saat ini mengundurkan diri. Pemilik melanjutkan bahwa dia mendengar sedikit tentang situasi Dalsu dari Subin. Dia menyebutkan bahwa dia memberitahunya bahwa Dalsu menunjukkan tanda-tanda amnesia sejak kembali dari gerbang. Dalsu dengan lantang mengonfirmasi bahwa itu benar. Pemilik menyuruhnya benar-benar tenang. Sekarang dia berpikir bahwa Dalsu berkeringat deras dan bertanya-tanya kenapa dia bertindak begitu cemas. Dalsu berpikir dalam hati bahwa ini adalah misi pertamanya di dimensi dunia ini dan dia harus berhasil apapun yang terjadi. Dia ingat statusnya di sini hanyalah seorang budak. Pemilik menjelaskan bahwa meskipun dia mulai shift pagi sangat sepi, jadi tidak akan sulit atau apapun. Dia menambahkan bahwa tugas paling banyak hanya pelayanan pelanggan, mengisi stok dan membersihkan. Dalsu tiba-tiba membungkuk dalam-dalam dan bersumpah dengan lantang bahwa jika dia diberi kesempatan ini sampai tulangnya menjadi debu dan tubuhnya hancur, dia akan mencurahkan hati dan jiwanya. Pemilik mundur terkejut dan berpikir bahwa dia ketakutan. Pemilik memberitahu Dalsu bahwa dia tidak perlu sampai sejauh itu. Dia menambahkan bahwa dia hanya tidak boleh terlambat atau bolos shift. Dalsu meloncat dari kursinya berteriak dan meminta satu kesempatan saja, menegaskan bahwa pekerjaan paruh waktu ini adalah keinginan terbesar dalam hidupnya dan mimpi yang harus dia capai. Pemilik menatapnya terkejut dan berpikir bahwa pekerjaan paruh waktu adalah mimpi hidupnya. Dia dengan ragu-ragu memberitahunya bahwa dia diterima dan bisa mulai besok. Dalsu berterima kasih dengan antusias. Dalsu berpikir dalam hati bahwa dia harus mencari tahu apa yang harus dipanggil manusia kelas penguasa ini. Karena statusnya di sini hanyalah budak yang rendah hati, dia ingat bahwa manusia kelas penguasa ini berada di atasnya. Dalsu membungkuk dalam-dalam lagi di depan pemilik toko dan berteriak. Memanggilnya Tuan Kim. Bonggu terbangun di ruang rumah sakit, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi setelah bertemu para wartawan. Dan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kepalanya berputar. Bonggu memperhatikan bahwa ruangan itu, meskipun ruang rumah sakit, jauh lebih baik daripada rumahnya sendiri, yang membuatnya bertanya-tanya tentang biaya perharinya. Pada saat itu seorang pria berpakaian jas masuk, meletakkan keranjang buah dan menjawab pertanyaan yang tak terucapkan. Memperkirakan biaya sekitar 3 juta. Satu pria itu menambahkan bahwa dia mungkin mendapatkan diskon. Tergantung pada lama tinggalnya, tapi sejauh yang dia tahu diskonnya tidak signifikan. Bonggu mengenali pengunjung itu. Itu SEO. Docheol kepala biro. Docheol meminta izin duduk mencatat bahwa mereka bertemu lagi. Docheol meminta maaf atas kunjungan mendadaknya yang dijawab Bonggu bahwa tidak apa-apa dan bertanya mengapa dia datang. Docheol menjelaskan bahwa dia punya beberapa pertanyaan mengenai bencana gerbang peringkat yang